Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh nasabah Soliter, Prioritas, dan rekan-rekan BYC. Wah, apa kabar ini Bapak Ibu sekalian? Senang sekali ya rasanya kita masih bisa berkumpul bersama di acara online Find hasil kolaborasi antara BCA dengan GSI Lab. Yang tentunya kami berharap dapat memberikan informasi terupdate dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Di sini masih bersama saya Daniel, yang akan menemani Bapak Ibu hingga 2 jam ke depan bersama dengan Genomic Solidaritas Indonesia Laboratorium atau yang biasa kita sebut dengan GSI Lab. Nah, sedikit informasi mengenai GSI Lab ini, Bapak Ibu, bahwa lab ini berdiri atas inisiasi dari beberapa pengusaha yang tergerak akan kondisi bangsa di masa pandemik ini. Dan kabarnya, untuk mempersiapkan pendirian GSI Lab ini hanya memakan waktu 6 minggu. Bayangkan, untuk menciptakan sebuah lab dengan skala nasional hanya dipersiapkan dalam waktu 6 minggu. Luar biasa bukan ya Bapak Ibu? Dan di sini telah bergabung dengan kita ada Wakil Presiden Direktur Bank Sentral Asia, Bapak Arman W. Hartono, Direksi Bank Sentral Asia, Ibu Lianawati Suwono, dan telah juga hadir bersama-sama dengan kita founder dari GSI Lab, Chairman of Indica Foundation, Bapak Arsyad Rashid, founder dan CEO Yayasan Cinta Anak Bangsa Foundation, Ibu Veronica Kolondam, serta tidak juga lupa saya sapa juga Bapak-Bapak dari GSI Lab, Board of Commissioner Yayasan Cinta Anak Bangsa Venture, Bapak San Ferandi Herferanto Kusuma, dan CEO GSI Lab sekaligus pembicara kita hari ini, Dr. Nino Sultanto. Dan ini barusan saya dapat kabar nih Bapak Ibu dari panitia bahwa telah bergabung juga bersama-sama dengan kita saat ini ada Direksi Bank Sentral Asia Bapak Hendra Lembong. Selamat datang Pak. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengikuti online event dengan topik Post-COVID Effects and the New Variants of the Virus. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, 1 tahun lewat telah kita lewati bersama dan kita juga telah berjuang bersama untuk keluar dari jurang pandemi COVID-19. Banyak hal yang terjadi dari kondisi seperti ini ya Bapak Ibu. Mulai dari perubahan habit, bahkan mengenai mutasi-mutasi virus yang variannya sangat beragam. Oleh karena itu, pada online event hari ini, kita akan mendengarkan sharing-sharing dari GSI Lab, yaitu Dr. Nino Sutanto, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan bisa semakin positif dalam menghadapi kondisi ini. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya akan membacakan beberapa tata tertib agar online event kita ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, untuk menjaga agar konektivitas lebih stabil, maka panitia akan membantu untuk menonaktifkan fitur kamera serta mikrofon dari Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan menggunakan fitur Q&A. Nah, fitur Q&A sendiri dapat Bapak Ibu akses pada bagian bawah aplikasi Zoom dari layar device Bapak Ibu masing-masing. Yang ketiga, Bapak Ibu cukup menambahkan komen dari pertanyaan yang telah diajukan. Apabila Bapak Ibu merasa pertanyaan tersebut kurang jelas atau mungkin ingin ditambahkan ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik ulang pertanyaan dari awal, cukup dengan menambahkan melalui fitur komen. Yang keempat sekaligus yang terakhir, Bapak Ibu dapat memberikan like pada pertanyaan yang Bapak Ibu anggap menarik. Hal ini tentu saja untuk menghindari munculnya pertanyaan yang sama. Selain itu, sebagai bocoran, saya informasikan juga bahwa semakin banyaknya like dari suatu pertanyaan, maka pertanyaan tersebut akan naik ke atas dan akan semakin cepat diulas oleh pembicara kita hari ini. Oke, demikian tata tertib agar menjaga kelancaran online event kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi acara utama, saya ingin mengundang dengan hormat kesediaan dari Wakil Presiden Direktur Bank Sentral Asia, Bapak Arman W. Hartono, untuk dapat membuka acara online event hari ini. Waktu dan tempat, saya persilakan, Pak Arman. Halo Daniel, terima kasih. Suara Hai Pak saya sudah Arman. oke ya. Mantap Pak. Baik, salam luar biasa kepada seluruh nasabah BCA, nasabah soliter, nasabah prioritas, dan seluruh keluarga BCA. Terima kasih dahulu kepada Dr. Nina Susanto, CEO GSI Lab ya. Itu merupakan laboratorium yang sangat modern, yang bisa mampu bisa testing begitu banyak di saat seperti ini. Nanti kita akan dengarkan dari Dr. Nino. Dan terima kasih juga yang mensupport GSI Lab ini adalah pertama-tama Bapak Arsyad Rashid, Chairman dari Indica Foundation,
dan teman lama saya Ibu Veronica Kolondam, itu founder dan CEO di Yayasan Cinta Anak Bangsa, dan rekan saya juga ini Bapak San Ferandi atau Randy panggilannya, Komisioner Yayasan Cinta Anak Bangsa. Dan di sini ada Ibu Liana dari Direksi BCA dan ada Pak Hendra Lembong dan seluruh nasabah BCA dan seluruh tim BCA dan panitia. Terima kasih, salam luar biasa, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat kepada semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya harap semuanya sehat. Jadi pada hari ini kita ada topik yang menarik dan sangat relevan, yaitu membicarakan bagaimana nih post-COVID effect, virus itu bagaimana. Jangan tanya saya bukan ahlinya. Ahlinya itu ya dokter. Hari ini kita ada datangkan Dokter Nino. Dia ahlinya, dia paham bagaimana cara mengetesnya, dia paham gitu genomicsnya bagaimana, em, segala macam detail. Silakan tanya Dokter Nino karena mereka lah ahlinya. Ya, seperti kita ketahui selama setahun ini tahun yang anomali ya, tiba-tiba seluruh dunia itu kena pandemi, sudah jutaan orang yang terkena infeksi, dan ternyata banyak juga ada yang tidak ada simptom, ada yang parah, dan persisnya bagaimana, saya juga tidak jelas, maka itu kita panggil ahlinya. Tapi di Indonesia sendiri sekarang sudah ada katanya sudah jutaan ya yang kena, yang sudah divaksin ya. Nah, efeknya bagaimana tuh setelah divaksin? Karena kan selama setahun ini kita sudah diminta untuk 3M, menggunakan masker, ya, jangan lupa masker, cuci tangan, jaga jarak, segala untuk menjaga jangan sampai tertular. Nah, setelah vaksin bagaimana tuh? Apakah kita kemudian masih bisa tertular? Apakah sudah aman? Apakah tetap harus jaga-jaga? Nah, mari kita nanti dengarkan. Tanya, silakan tanya ke Dokter Nino nanti. Em, dan nanti setelah sudah vaksinasi semua ini beres, ada concern-concern lain nih dengan ada varian-varian virus yang baru, nanti bagaimana? Dan kan akan terpikir kita efeknya untuk sehari-hari kita bagaimana, ke bisnis nanti bagaimana. Silakan, tanyalah ke Dokter Nino. Hanya di acara seperti inilah kita bisa bertanya ke orang-orang yang memang ahli-ahlinya. Jadi sekali lagi terima kasih, saya tidak panjang lebar. Semoga seluruh nasabah BCA bisa enjoy, mendapatkan ilmu, dan bertanya di acara ini kepada ahlinya. Terima kasih, silakan, enjoy. Kembali ke Daniel. Oke, terima kasih Pak Arman untuk kata sambutannya. Dan kalau tadi kita sudah mendengar sambutan dari Wakil Presiden Direktur Bank Sentral Asia, kayaknya kurang lengkap nih ya Bapak Ibu kalau kita tidak mendengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan GSI Lab, ada dari Chairman Indica Foundation Bapak Arsyad Rashid, yang akan dilanjutkan dengan Founder dan CEO Yayasan Cinta Anak Bangsa Foundation, Ibu Veronica Kolondam. Waktu dan tempat saya persilakan, Bapak. Kita membuat JSA Lab ini menjadi yang namanya PT sosial, yaitu walaupun secara PT ini PT biasa, tapi kita mengatakan bahwa ini PT yang ada misinya. Dan di sini kita juga mencontohkan bagaimana kita bicara sebagai yang namanya social enterprise. Nah, di sini, of course, kalau social enterprise, nanti Ibu Vera bisa bicara banyak sekali, because she's one of the person yang menjadi membuat gerakan terhadap yang namanya kewirausahaan sosial di Indonesia ini. Nah, namun dengan demikian, ini sebagai salah satu contoh bahwa the profits of this PT GSI ini tidak akan lari semuanya kepada pemegang saham, tapi mayoritas daripada profit ataupun earnings-nya akan dikembalikan kepada perusahaan untuk yang namanya sebagai following the mission. Jadi kita akan terus mengembangkan bahwa ini adalah usaha sosial yang bagaimana usaha ini tetap harus sustainable. Karena kita percaya bahwa kita mengharapkan adalah gerakan-gerakan sosial ini bisa terus berlanjut, yang dimana fokusnya adalah mengenai health prevention, dan kita bicara bukan hanya untuk COVID-19, tapi kita bicara untuk mengatasi serangan-serangan ataupun hal-hal yang mengenai health ke depannya, yang nanti selama genomic sequencing dan lain-lain, yang dimana ahlinya adalah dokter Indonesia semua. Mungkin itulah yang ingin saya sharing sedikit mengenai GSI Lab, dan disinilah kebanggaan adalah bagaimana value gotong royong
value of Bhinneka Tunggal Ika, kita bersama-sama bersatu untuk melawan COVID-19 ataupun melawan yang namanya krisis kesehatan. Untuk itu, sekali lagi terima kasih pada BCA, khususnya pada Dewan Direksi, dan juga nasabah dan semuanya, untuk supaya kita bisa sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kembali untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsyad. Wah, seger banget ya Pak nih Pak, pakai virtual background-nya lagi liburan nih. Oke, untuk berikutnya kita undang Ibu Veronica Kolondam untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Ya, selamat siang semuanya. Saya Selamat siang Bu Vero. Ini terutama bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman sekalian, teman saya. Juga kawan lama banget, Pak Arman, luar biasa, Pak Hartono, Arman, hai. Dan juga beserta jajarannya tentu di sini ada Ibu Linawati, ada Pak Herman Lembong yang mewakili BCA tentunya, dan juga para nasabah prioritas yang saya kasihi. Cuma mau menambah mungkin dari dimensi yang disampaikan oleh Pak Arsyad barusan. Memang selama ini semua orang kenalnya saya mungkin ibu yayasan gitu kan. Mungkin sekarang udah lebih kepada social enterprise atau tadi kewirausahaan sosial, bentuk dari kegiatan sosial yang berkesinambungan gitu kan. Artinya ada income stream-nya jelas, jadi bisa mandiri, kan tujuannya itu. Nah, yayasan kita memang sudah bergerak dari tahun 99, 22 tahun lamanya, dan kebanyakan memang titik beratnya di pendidikan untuk anak-anak yang putus sekolah. Kita berikan pendidikan vokasi dan juga pendidikan yang bisa memberikan mereka pekerjaan yang layak. Nah, itu kan sebenarnya at the end of the day yang penting pendidikan menuju kepada decent job, pekerjaan yang layak. Untuk apa? Supaya mereka bisa mandiri lagi. Nah, ini kita udah lakukan selama 22 tahun, ada 4,5 juta penerima manfaat dari yayasan, dan kami juga merambah ke pemberdayaan ekonomi. Kenapa? Karena nggak bisa cuma dididik aja, jika memang ke sekolahnya nggak ada ongkos. Jadi kita masuk memberdayakan ibu-ibu dari atau mama-mama dari murid-murid, awalnya begitu, dan sampai hari ini kita sudah memberdayakan lebih dari 200.000 keluarga. Nah, di sini sebenarnya perannya Pak Randy itu, Kusuma, membantu kami, bukan di yayasannya, tapi di YCAP Ventures. Jadi kita pakai modal Ventura, karena ini memang harus dilakukan sesuai dengan aturan OJK ya, untuk bisnis pembiayaan untuk UMI, Ultramikro Indonesia. Nah, ini sebenarnya bentuk dari kegiatan sosial. Nah, karena memang semangatnya sosial, semangatnya ingin berbagi, dan tadi semangat gotong royong untuk membangun bangsa, ketika kita berhadapan dengan COVID tahun lalu, diajak oleh Arsyad tentunya dari Yayasan Indika sebagai inisiator dari PCR Lab ini, dengan juga beberapa yayasan yang lain, ada Yayasan Adaro, ada Yayasan North Star, kita sama-sama bikin GSI, dan ini memang semacam ada branch out ya, YCAP dari pendidikan, pemberdayaan ekonomi masuk ke wilayah kesehatan. Dan ini saya pikir preventative medicine yang cocok banget dengan apa yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Dr. Nino, di mana kedepannya ini kita bakal masuk ke namanya preventative medicine yang lebih ke arah bukan kuratif, tapi mencegah. Jadi bagaimana kita membenarkan lifestyle kita dengan memahami, mengetahui DNA genetik kita, ya, sehingga kita bisa minum obat, ambil suplemen yang sesuai dengan DNA kita butuhkan. Nah, ini genome sequencing adalah sesuatu yang sangat hot gitu, dan saya sangat sendiri sih punya perhatian khusus ke dunia ini, dan mungkin Dr. Nino nanti akan sampaikan lebih banyak, dan kita mau masuk ke arena ini karena memang disinilah kita bisa benar-benar membangun bangsa ya, dengan kesehatan, dengan pendidikan, dengan pemberdayaan ekonomi yang cukup. Jadi kita ikat semuanya ini menjadi satu indikator sebenarnya Human Development Index kalau indeksnya UNDP. Jadi saya sangat senang ada acara ini. Terima kasih Arman untuk undangannya. Juga semoga nih kita semua juga terinspirasi, bukan cuma sekedar sudah diberkati, tapi bisa memberkati bangsa juga. Karena saya tahu di sini kan prioritas nasabah ya. Jadi kita dengan segala kemampuan yang diberikan Tuhan, kita bisa
juga membantu sesama lewat cara-cara yang memang kita suka dan yang kita rasa comfortable untuk kita. Tapi at the end of the day, itu tanggung jawab kita. For those who given much, are given a lot of responsibility. So dengan itu, saya kembalikan kepada MC, Pak Daniel. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vero untuk pesan-pesannya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya tadi saya sudah sempat infokan ya bahwa hari ini kita akan mendengarkan sharing-sharing dari pembicara kita yang sangat kompeten, yaitu Dr. Nino. Nah, tapi kita nggak sendiri nih Bapak Ibu. Hari ini kita juga akan ditemani oleh seorang moderator. Mau tahu siapa moderatornya? Beliau ada Najwa Shihabnya BCA nih, kalau saya bilang ya. Ya, beliau adalah Ibu Ugahari Yofi Chandra selaku Kepala Divisi Individual Customer Business Development. Oke, saya undang Bu Yofi. Apa kabar, Bu? Selamat siang. Terima kasih, Daniel. Kabar baik. Selamat siang, Bu. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bu Yofi. Terima kasih, Daniel. Selamat sore kali ya, udah jam segini. Selamat sore, Bapak Ibu nasabah BCA tercinta. Terima kasih untuk kehadiran dan waktunya telah hadir di webinar ini. Dan saya juga mau sapa, selamat sore Pak Arman yang bersedia mendampingi kita di acara ini. Selamat sore Ibu Lianawati, Pak Hendra Lembong, Direktur BCA yang juga telah hadir di webinar ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk kehadiran serta support dan dukungannya dari Desi Lab, yaitu Ibu Veronica Kolondam. Terima kasih Ibu Vero. Terima kasih untuk Pak Arsyad. Dan kawan saya juga nih, Bapak Sanferandi, terima kasih sehingga acara ini sudah bisa terselenggara berkat bantuan Pak Randy. Dan tentunya aktor utama kita sore hari ini, Dr. Nino. Selamat sore Dr. Nino. Selamat sore, Selamat sore Dr. Nino. Sebelum kita memulai, mungkin saya mau membacakan beberapa fakta yang kita temuin hari-hari belakangan ini. Jadi berdasarkan pengamatan dan data-data yang saya temuin ya, di beberapa negara ya, dari beberapa negara itu ternyata banyak sekali yang para penyintas COVID itu mengalami pasca COVID syndrome. Atau yang disebut juga long COVID, nanti biar Dr. Nino yang menjelaskan bedanya apa. Tetapi ternyata para penyintas itu rata-rata mengalami kelelahan, fatigue itu antara 40-70%. Kemudian yang mengalami sesak nafas saja 30-70%. Belum yang insomnia. Insomnia itu lebih dari 50% itu karena COVID. Belum karena banyak pikiran. Kalau banyak pikiran tambah banyak lagi, ya Dr. Nino. Nah, itu biasa dialami setelah 12 minggu sampai 6 bulan setelah sembuh bahkan. Dan kemudian 70-80% tersebut para penyintas itu memiliki simptom yang lebih ya minimal 1 atau 2, tapi lebih dari 50% memiliki lebih dari 3 simptom. Nah, simptomnya sendiri nanti Dr. Nino di bahannya ada banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi COVID itu memang mengerikan. Bukan saja mungkin selama COVID cuma 1-2 minggu, tetapi setelah itu pun masih ada kemungkinan dampak-dampaknya. Makanya nanti kita akan dengarkan Dr. Nino baiknya bagaimana. Kemudian selain itu, sesuai dengan topik hari ini, kita juga mau bahas dengan new variant of the virus. Seperti yang kita ketahui, kita kan sekarang mendengarkan baru-baru ini di Indonesia juga katanya sudah masuk tuh virus yang EEK ya, E484K, yang asalnya yang pertama kali ditemuin di Jepang, tapi sudah masuk di Indonesia, tapi konon katanya pasiennya juga sudah sembuh. Belum ada yang P1 dari Brasil, kemudian belum ada B117 dari UK yang sekarang sudah menyebar juga di Amerika dan negara-negara lain. Dan virus varian itu juga cukup mematikan dan cukup contagious ya, mudah menular dan sebagainya. Kemudian bahkan katanya sudah ada shifting demografi ke arah yang lebih muda. Belum yang B1351. Jadi banyak sekali variannya. Nanti kita akan dengarkan dari Dr. Nino. Itu apa aja variannya, impact-nya apa dan sebagainya. Nah, makanya kita panggil ahlinya, ahli yang berkutat dengan penelitian virus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai,
sebelum saya perkenalkan Dr. Nino, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsyad dan Ibu Vero tentang GSI, mungkin saya tidak mengulang lagi, tetapi intinya GSI itu sekarang juga sedang menuju ke genomic sequencing yang melakukan analisa terhadap new variant itu. Jadi nanti kita akan mendengarkan seperti apa genomic sequencing itu. Nah, sebelum waktu dan tempat kami serahkan kepada Dr. Nino, saya mau membacakan dulu CV-nya Dr. Nino. Siapa beliau? Sebelum saya bacakan experience-nya, ya, kita mau lihat dulu. Dr. Nino itu adalah dokter dan eksekutif with expertise in medical technology, healthcare management and social enterprise. Dan beliau juga punya passion dan gigih sekali with a proven track record leading the innovative GSI Lab to help fight COVID-19. Dan beliau itu adalah kalau dilihat dari edukasinya ya, sekolahnya, memang beliau itu memang bisa disebut dengan ahli banget dah. Nah, kalau kita lihat dari awal beliau sekolah itu udah di bioengineering di Nanyang Technology University Singapura. Terus kemudian beliau lanjutkan ke Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia, dan beliau juga lanjutkan di FA, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia juga, dan saat ini PhD candidate ya di Macquarie University Sydney, Australia. Jadi memang ahli banget nih si Dr. Nino ini. Oke. Nah, kemudian sekarang aktivitasnya Dr. Nino itu sendiri, beliau itu sekarang ini selain sebagai CEO di GSI Lab, juga beliau itu di Research Assistant di Australian Institute of Health Innovation. Beliau juga Lecturer and Junior Scientist di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Juga beliau sebagai Direktur Operasi dan Medical Service di PT Kartika Bina Medika Tama yang kita kenal dengan Medika Group. Kemudian beliau juga pernah di Vice Deputy Games Operational ya di Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing Committee. Seperti itu narasumber kita siang hari ini. Oke, supaya tidak berpanjang lebar, waktu dan tempat saya serahkan saja dulu ke Dr. Nino, nanti baru kita chit-chat ya, Dokter. Terima kasih sekali Bu Yofi atas introduction-nya yang begitu lengkap. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya Bu Yofi ya dan Bapak Ibu nasabah semua. Jadi sekali lagi selamat sore Bapak Ibu nasabah BCA yang saya hormati, juga yang saya hormati juga Pak Arman Hartono, Bu Linawati dan Pak Hendra Lembong serta jajaran dari BCA, dan juga tentu stakeholder GSI, Pak Arsyad Rashid, Bu Veronica Kolondam dan Pak Randy. Jadi pada sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai dua hal yang sangat menarik. Yang pertama adalah post-COVID effects, dan yang kedua adalah bagaimana adanya varian-varian baru dari virus SARS-CoV-2. Nah, tadi seperti sudah dijelaskan, mungkin sedikit sekilas bagi Bapak Ibu yang belum mengenal GSI Lab itu apa. GSI Lab adalah lab PCR yang saat ini terbesar di Indonesia. Kapasitas kami dapat menampung atau memeriksa sampai dengan 5.000 tes PCR per hari. Tentu ini dibangun dengan standar yang baik, dengan teknologi yang terotomatisasi dan diprakarsai oleh orang-orang yang sangat profesional sehingga menghasilkan hasil yang cepat dan akurat. Dan di GSI Lab juga masyarakat sangat mengenal kami sebagai tempat drive-thru yang mungkin berbeda dengan drive-thru yang lain, di mana drive-thru di tempat kami itu sangat aman dan contactless. Jadi masyarakat yang datang ke kami hanya berkontak dengan petugas ketika dilakukan swab itu sendiri, dan sisanya semua dilakukan secara online dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Nanti di akhir juga saya akan sedikit sharing mengenai apa itu GSI Lab sebagai kewirausahaan sosial yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Arsyad dan Ibu Vera sebelumnya. Kita masuk dulu ke topiknya. Yang pertama adalah COVID-19 long-term effects, atau yang biasa disebut dengan long COVID. Atau orang-orang juga mengenal apa yang itu dinamakan post-COVID syndrome. Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat dari events-nya dulu. Andaikan ini adalah sebuah timeline di mana sebelum terkena infeksi, ya biasanya hasil tesnya, ya biasanya tidak ada hasil tesnya yang bisa dilakukan, atau biasanya PCR-nya negatif, ataupun antibodinya juga biasanya non-reaktif ya, sebelum terkena virus ya, SARS-CoV-2 atau COVID-19. Kemudian jika seseorang terkena exposure terhadap virus, kemudian yang kita temukan adalah masa infeksi, ya, yang dimana juga Bapak Ibu pasti sudah tahu, kebanyakan gejalanya meliputi batuk, kemudian pilek, kemudian pusing, kemudian sesak nafas, ya, kebanyakan gejala-gejala yang berhubungan dengan pernafasan dan flu. Jadi di mana dalam masa-masa ini biasanya PCR-nya positif, ya. Kemudian apa itu yang disebut dengan long term effect atau long COVID atau post COVID syndrome? Nah, ada di beberapa orang ini ada gejala yang terus-menerus lewat dari 12 minggu, ya. Jadi memang batasan yang yang ditetapkan oleh WHO sebagai apa itu long COVID atau post COVID syndrome itu adalah 12 minggu. Jadi ketika gejala itu ditemui atau ditemukan setelah 12 minggu, walaupun itu sudah jauh dari masa infeksi yang ya katanya 2 minggu, ada yang 2 minggu, kemudian kalau ada yang cukup parah bisa sampai 6 minggu, ya. Tapi setelah itu banyak masih merasakan gejala-gejala yang lain gitu ya. Bahkan pun ada yang melaporkan bahwa oh ya PCR-nya juga masih positif sampai 12 minggu. Ada juga yang merasakan masih lelah ya, pegel-pegel, fatigue gitu ya, sampai di atas 12 minggu. Nah, inilah yang disebut dengan long-term effect atau post-COVID syndrome. Setelah 12 minggu masih dirasakan adanya gejala. Kemudian sebetulnya sampai kapan? Ya, karena pandemi ini aja baru berjalan 1 tahun lebih ya, tentu yang paling lama menjalani adalah 1 tahun. Tetapi memang beberapa saintis memberikan prediksi, oh ini bisa saja nanti ada gejalanya bisa sampai 5 atau 10 tahun mendatang, tidak ada yang tahu. Kita semua belum tahu dan itu semua masih di dalam penelitian. Tapi Bapak Ibu, jika kita melihat apakah post-COVID itu sesuatu yang tidak lazim atau sangat aneh gitu ya, dibandingkan penyakit-penyakit yang lain, tentu jawabannya tidak. Karena misalnya pada penyakit pernafasan yang lain, contohnya tuberkulosis, itu di dunia kedokteran kita mengenal sekali apa yang disebut dengan post-TB syndrome ya, atau adanya beberapa gejala yang ditemui orang setelah yang bersangkutan menderita tuberkulosis. Nah, inilah yang kita sebut dengan post-COVID syndrome adalah beberapa kumpulan gejala yang mungkin bisa diderita orang setelah orang itu menderita COVID. Nah, kemudian kalau jika kita melihat testingnya bagaimana, ya setelah biasanya 6 minggu seseorang bisa PCR-nya negatif, tapi bisa juga positif. Kemudian biasanya juga sudah mulai ditemukan antibodi karena pasti orang itu sudah juga develop antibodi terhadap COVID-19. Nanti di belakang saya juga akan bicara mengenai kemungkinan untuk reinfeksi, tapi nanti saya simpan di belakang untuk diskusi lebih lanjut bagaimana PCR itu bisa menjadi positif lagi. Nah, kemudian kita masuk apa saja sih organ atau yang bisa gejala yang bisa timbul karena adanya post-COVID syndrome ini. Ternyata post-COVID syndrome ini tidak hanya menyerang organ pernafasan, tidak hanya sesak nafas, tapi bisa menyerang ke beberapa sistem organ yang lain. Termasuk diantaranya adalah kardiovaskular, bisa terjadi inflamasi pada otot-otot jantung, kemudian juga bisa terjadi serangan jantung, kemudian di ginjal bisa terjadi gagal ginjal akut, kemudian di pencernaan bisa terjadi rasa tidak enak, kembung, diare, mual gitu ya. Di sistem kulit pun bisa terjadi adanya kemerahan atau rash, kemudian
rambut rontok ya, atau yang disebut dengan alopecia, kemudian juga pegel-pegel, sendi-sendinya nyeri gitu ya. Dan juga mungkin yang banyak dijumpai adalah juga persoalan-persoalan neurologis ya, seperti susah tidur gitu ya, adanya kehilangan indera pengecapan dan penciuman, kemudiannya menurunnya konsentrasi, dan juga ada beberapa kesulitan dalam mengingat atau memori, sampai dengan masalah yang lebih tidak terlihat lagi seperti masalah mental, yaitu depresi, rasa ketakutan, kemudian perubahan mood yang sangat cepat gitu ya. Dan bagaimana efek jangka panjang ya, pandeminya aja baru 1 tahun sekian ya, efek jangka panjang ini masih terus diteliti dan terus diamati oleh para ahli, sehingga nantinya ada studi yang lebih baik untuk menentukan seperti apakah si post-COVID syndrome ini. Nah, kemudian kalau ditanyakan siapa sih yang bisa menderita long COVID ini, menurut data statistik, sebetulnya mayoritas pasien yang sembuh dari COVID-19, ini berita baiknya, tidak mengalami long COVID atau post-COVID syndrome. Hanya 20% yang dilaporkan mengalami post-COVID syndrome. Kemudian biasanya sebagian besar orang yang lebih muda, ya, itu tanpa adanya kondisi yang kronis, itu bisa tidak mengalami long COVID. Tapi ada juga beberapa penelitian yang berpendapat bahwa ada beberapa faktor risiko yang mungkin menjadi latar belakang dari adanya long COVID ini. Yang pertama adalah gender wanita, ya, jenis kelamin wanita, kemudian umur, semakin tinggi umur, semakin banyak juga, semakin besar kemungkinan untuk dapat menderita long COVID, tingginya tekanan darah, obesitas, kegemukan, kencing manis, dan juga adanya problem mental sebelumnya. Nah, lalu misalnya jika ada di antara kita, ataupun keluarga kita, ataupun orang di sekitar kita yang sudah sembuh dari COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah self-management, dan yang kedua clinical assessment. Self-management nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tentunya kalau clinical assessment adalah berkonsultasi dengan dokter dan mencoba untuk mencari, memecahkan jalan keluar bersama-sama dalam sebuah paket ataupun sebuah rangkaian rehabilitasi yang secara komprehensif dan menyeluruh. Nah, ini adalah self-management yang dapat dilakukan oleh seorang penyintas COVID atau penderita COVID yang sudah sembuh. Ya, biasanya yang pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan daily pulse oximetry, jadi mengukur saturasi O2 setiap hari. Kemudian memperhatikan kesehatan secara umum, ya, karena baru pulih dari sakit, sebaiknya memperhatikan kesehatannya dengan baik, makan makanan yang bergizi dan cukup, tidur yang cukup, sebisa mungkin untuk berhenti merokok, dan bukan sebisa mungkin, harus berhenti merokok, dan juga membatasi beberapa diantaranya kafein dan alkohol yang mungkin dapat mempengaruhi sistem neurologis. Kemudian juga istirahat dan rileks, karena ini penting sekali, karena banyak juga sindrom post-COVID yang berupa ketakutan, rasa ketakutan, mudahnya muncul, berubahnya mood, ya. Dan juga jika kita ingin kembali berolahraga atau beraktivitas fisik, ya, exercise, kita tingkatkan secara perlahan-lahan, ya, yang sesuai dengan target kita. Kita tingkatkan secara perlahan-lahan, sehingga tubuh kita dapat juga menyesuaikan diri untuk kembali seperti tahap atau kondisi yang awal. Nah, Bapak Ibu nasabah BCA, yang paling penting sebetulnya adalah juga support atau dukungan, sehingga dukungan terhadap keluarga, dukungan terhadap sesama yang menjadi penyintas COVID itu sangat penting. Mungkin kalau Bapak Ibu ada di perusahaan gitu ya, bisa membentuk komunitas ya, sesama penyintas COVID, sehingga hal-hal post-COVID syndrome seperti ini mereka bisa saling bertukar pikiran dan bisa saling berdiskusi satu sama lain, dan kita juga bisa membantu mereka secara terstruktur dan secara komprehensif. Tapi jika self-management ini sudah dirasa tidak mampu untuk mengatasi masalah,
silahkan untuk bisa, jangan segan-segan untuk datang, ya, ataupun sekarang tidak perlu datang karena zaman sekarang sudah banyak berubah, sudah ada banyak teleconsultation, bisa melakukan teleconsultation sewaktu dibutuhkan, termasuk jangan segan-segan untuk melakukan teleconsultation dalam bidang mental health, ya, atau dalam bidang kejiwaan. Nah, lalu balik lagi, bagaimana kita bisa mencegah, ya, terutama pertanyaan mencegah. Ya tentu untuk mencegah long COVID, ya kita jangan sampai kena COVID-nya gitu ya. Kalau kita misalnya sudah pernah kena COVID, jangan sampai kena COVID lagi gitu ya. Nanti saya ceritakan kenapa kok jangan sampai kena COVID lagi. Bagaimana caranya? Tentu ini sudah berkali-kali disampaikan, 3T, 3M, dan vaksin itu tetap menjadi tulang punggung kita sampai kapanpun. Walaupun angka di Indonesia saat ini kita perlu bersyukur, angka COVID sudah mulai menurun, grafiknya menunjukkan downhill, tapi kita tetap tidak boleh lengah, dan kita tidak boleh lengah, tidak boleh lupa terus untuk menjaga, kita harus ingat terus untuk menjaga protokol kesehatan. Yang di sini di mana saya ingin encourage sekali lagi bahwa konsep 3T itu adalah konsep yang berkesinambungan dan berputar terus-menerus, yang mana itu semua dimulai dari testing. Karena kalau tidak ada testing, kita tidak melakukan testing dalam jumlah yang cukup, maka kita tidak bisa menemukan kasus, dan jika kita tidak menemukan kasus, kasus itu dapat menyebar dengan cepat, ya. Dan juga di dalam kita melakukan tracing, pastinya kita juga harus melakukan testing lagi. Nah, disinilah peran testing itu sangat penting, di samping juga 3M, kita tidak boleh lupa dan tidak boleh lengah, dan kita terus mendukung program pemerintah yang sudah sangat baik dalam mengeluarkan vaksin. Saya sampai di sini dulu, kita coba sedikit polling ya. Silakan Mas Daniel. Oke, terima kasih Dr. Nino penjelasannya. Nah, Bapak Ibu kita mungkin akan adakan polling dulu. Oke, bisa dikeluarkan pertanyaannya? Snap. Oke, ini adalah pertanyaannya. Virus SARS-CoV-2 berdampak gejalanya di sistem organ apa? Nah, apakah pernafasan, kardiovaskular, kulit dan syaraf, atau ketiga-tiganya benar nih Bapak Ibu? Ayo, kita punya waktu 5 detik lagi. Bapak Ibu, oke, kita tutup. Kita cuma mau tahu, selama ini kan kita taunya cuma pernafasan aja gitu ya dok, ya Daniel ya. Benar-benar. Oke, kita tutup. Nah, Dokter Nino, ini kebanyakan dari nasabah menjawabnya adalah ketiga-tiganya benar nih dokter. Ada pernafasan, kardiovaskular, dan kulit dan syaraf. Benar nggak sih dokter? Oke, saya kembalikan ke Dokter Nino ya. Ya, jadi untuk virus SARS-CoV-2 sendiri, memang dia secara alami itu hidupnya di sistem pernafasan. Ya, secara alami dia hidupnya di sistem pernafasan manusia. Reseptornya ada di sana itu untuk virus SARS-CoV-2. Tapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, manifestasinya itu bisa di semua sistem tubuh. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa apalagi kalau kita ngomong long COVID gitu ya, efek post-COVID syndrome itu bisa sampai ke beberapa sistem organ yang lain, seperti kardiovaskular, kemudian juga ada beberapa efek neurologis, pegel-pegel di muskuloskeletal, ya di sistem otot dan tulang gitu ya, cepat capek, ada susah tidur, bahkan pun ada yang mengeluh rambutnya rontok ya, ini kan sudah sistem dermatologis atau sistem kulit ya, ada yang kemerahan, jadi memang banyak sekali menyerang sistem tubuh. Oleh karena itu sekali lagi preventionnya adalah jangan sampai kena COVID, jaga protokol kesehatan baik-baik, rutin lakukan testing, jaga protokol kesehatan 3T dan 3M, plus kita menyelesaikan program vaksin pemerintah dengan baik. Kita lanjut ke topik berikutnya tentang varian. Ini menarik sekali Bapak Ibu nasabah BCA. Mutasi. Pertama sekali sebelum kita bicara varian, kita pasti bicara mutasi terlebih dahulu. Nah, mutasi ini seperti apa sih? Mutasi ini kalau Bapak Ibu lihat di slide ya, ini adalah
animasi dari virus SARS-CoV-2 ya. Di dalamnya terdapat materi genetik RNA ya, kita sebut dengan RNA. RNA-nya kalau dipanjangin ya, dijembrengin gitu ya, ini jatuhnya seperti ini ya. Dipanjangin jatuhnya seperti ini. Ada yang kita sebut dengan urutan gen atau gen sequence atau RNA sequence ya. Nah, ada kemungkinan di mana sequence ini atau urutan ini akan bermutasi. Dan sekali lagi, mutasi di virus itu adalah sesuatu hal yang alamiah dan natural. Alamiah, dan itu wajar terjadi. In fact, ketika SARS-CoV-2 pertama kali ditemukan, itu diduga mutasi berasal dari hewan, ya, dari bat atau dari kelelawar. Ya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan varian? Nah, virus yang mengandung satu atau lebih jenis mutasi, nah itu yang disebut dengan varian. Jadi mutasi itu bisa terjadi ketika virus itu bereplikasi, ya, virus itu bertambah banyak ya di dalam tubuh seseorang yang sudah terkena, ataupun ketika virus itu berpindah, jadi transmit ya, berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Jadi ini menyerang Bapak A, pindah ke Bapak B, mungkin dia bermutasi, pindah lagi ke Ibu C, gitu ya, itu bisa bermutasi lagi. Nah, inilah yang disebut dengan mutasi dan varian yang harus kita pahami bersama, bahwa ini adalah sifat alamiah dari virus yang terus-terusan beradaptasi terhadap inangnya. Karena virus itu hanya bisa hidup jika dia berada di inangnya. Sama seperti kita, manusia, jika kita berada di Indonesia, maka kita juga akan beradaptasi dengan Indonesia. Mungkin jika kita berada di Eropa, kita juga akan beradaptasi dengan lingkungan Eropa. Sama juga, virus berada di inang Bapak A, dia akan beradaptasi dengan apapun yang ada di Bapak A. Kemudian dia berpindah lagi ke Bapak B, dia juga akan beradaptasi kembali. Ya, jadi itulah hakikat dari virus yang terus bermutasi dan akan menimbulkan varian-varian yang banyak di virus tersebut, ya, termasuk di SARS-CoV-2. Nah, kemudian inilah yang nanti menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, bagaimana kita cara mendeteksi virus ini, kita mendeteksi varian-varian yang ada di virus ini. Nah, ini saya sedikit berbicara dengan salah satu studi kasus, bagaimana varian ini juga bisa dibuktikan bahwa varian itu betul-betul ada. Ya. Ini kasus nyata, dilaporkan di dalam jurnal penelitian. Ada seorang pria umur 33 tahun, kewarganegaraan Hong Kong, tinggal di Hong Kong. Kemudian pada bulan Maret 2020, dia batuk, kemudian sakit tenggorokan, demam, dan sakit kepala. Kemudian dia di PCR, seperti biasa ya, di PCR, kemudian dia dinyatakan positif. Konfirmasi COVID-19, kemudian dia dirawat di rumah sakit sampai dengan April 2020, dan dia boleh pulang, waktu itu masih syaratnya 2 kali negatif PCR baru boleh pulang. Ya, waktu itu masih menggunakan standar yang lama. Kemudian 142 hari kemudian, dia pergi ke Spanyol dan UK. Ya. Kemudian dia pulang lagi, sampai mendarat di airport Hong Kong, dia dinyatakan positif. Dan itu 142 hari setelah dia pertama kali dinyatakan positif. Ya. Kemudian dilakukan namanya pemeriksaan genomic sequencing, kemudian ditemukan bahwa dari 2 hasil genomic sequencing yang dilakukan terhadap sampel dia bulan Maret dan bulan Agustus, itu ditemukan 2 varian virus yang berbeda. Ya. Ini adalah gambar pohon keluarga virus, ya, pohon keluarganya virus SARS-CoV-2. Jadi jelas bahwa ketika pertama kali dia mempunyai varian yang berbeda dengan pertama kali terkena dengan yang kedua. Jadi Bapak Ibu, reinfection itu ada, dan itu bisa terkena varian yang berbeda, dan itu terdokumentasi secara ilmiah. Tapi sekali lagi, saya yakin jika kita menjaga protokol yang baik, maka ini juga tidak akan terjadi. Nah, kemudian kita juga tadi, Bu Yofi juga udah menyampaikan, ada beberapa macam varian, ya, banyak sekali varian. Ada B117 atau yang disebut dengan UK variant gitu ya, atau B1351 atau South Africa variant, atau P1 variant atau Brazil ya. Dan ini semua terkarakterisasi dengan jumlah mutasi yang terkandung di dalamnya, as opposed to
original virus yang dari Wuhan, dari China ya. Ini adalah D164G adalah yang pertama kali varian yang ada di China. Nah, kemudian varian-varian ini adalah disebut dengan varian of concern atau Bapak Ibu kalau di media membacanya VOC ya. Ada di media kalau Bapak Ibu baca ada yang disebut dengan VOC. VOC ini memang ada beberapa varian yang, jadi karena sebetulnya varian banyak sekali, karena setiap kali dia transmit dia mungkin bisa bermutasi, tapi ada beberapa varian-varian tertentu yang mempunyai makna, atau yang mungkin bisa mempunyai functional changes, atau bisa mempunyai beberapa fungsi yang berbeda. Misalnya, dia dapat transmit dengan lebih ganas ya, jadi lebih cepat transmissibility-nya ya gitu. Atau mungkin varian ini bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, atau bisa menyebabkan keparahan penyakitnya bertambah. Atau mungkin yang ini yang kita takutkan bersama, dia bisa tidak terdeteksi oleh PCR gitu ya, yang mana kita tahu bahwa PCR adalah baku emas dari pemeriksaan COVID-19. Atau mungkin dia sudah tidak mempan lagi terhadap beberapa terapi yang memang sudah terbukti gitu ya. Atau mungkin dia sudah juga kurang bereaksi terhadap antibodi yang sudah terbentuk, baik itu orang yang sudah terkena infeksi ataupun orang yang sudah divaksinasi. Atau dia meningkatkan kemungkinan untuk bisa reinfeksi ya, yang bisa tentu reinfeksi yang menyebabkan penyakit yang lebih parah ya daripada penyakit yang pertama. Atau mungkin dia bisa lolos dari vaksin ya, tidak vaksin atau mungkin vaksin yang kita dengar dari media, oh ya vaksin ini efikasinya 95%. Nah, angka itu mungkin bisa turun gitu ya kalau dia berhadapan dengan varian-varian yang kita sebut dengan varian of concern ini. Nah, tapi Bapak Ibu sekali lagi kita dalam membaca media juga harus jelas dan kita harus clear bahwa kita tidak mau takut oleh varian-varian ini juga, karena beberapa ada yang menyindir dengan ini varian atau scarian ya, scary maksudnya menakut-nakuti gitu ya. Jangan Bapak Ibu harus baca dulu dengan baik ya, apakah benar varian ini sudah terbukti untuk melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan seperti ini ya. Memang untuk varian B117, B1351 dan B1 itu memang sudah ada beberapa bukti yang mengarah ke perubahan fungsi ini. Tetapi varian-varian yang lain itu belum terbukti untuk bisa menyebabkan beberapa fungsi yang berbeda. Nah, lalu Bapak Ibu memang pertanyaan yang sangat menggelitik bagi kita semua, intriguing bagi kita semua adalah bagaimana dengan Indonesia gitu ya. Kita tahu sendiri Indonesia dengan negara kepulauan besar, 270 juta penduduk, dan juga dengan positivity rate yang bulan lalu itu mencapai 20-30%, tapi bulan ini sudah turun menjadi 15-20%, itu baru melakukan sequencing, atau nanti yang saya jelaskan apakah itu genomic sequencing dalam jumlah yang relatif sedikit, yaitu kurang lebih 900. Sehingga kemampuan kita untuk mendeteksi adanya varian sebetulnya masih sangat rendah. Dan tentu ini yang kita takuti bersama-sama, bagaimana kita bisa mendeteksi mutasi yang bisa yang mampu mensiasati vaksin atau setidaknya mengurangi efektivitas daripada vaksin dan juga bisa lolos dari respon imun. Mas Daniel, saatnya kita polling lagi supaya kita nggak ngantuk. Siap. Kayaknya kita nggak ada yang ngantuk sih, Dok, denger ini. Oke, tolong panitia bisa keluarkan pollingnya. 1, 2, 3, snap. Oke, ini ada pertanyaan, pemeriksaan apa yang digunakan untuk mendeteksi varian COVID-19 yang baru nih, Bapak Ibu? Ada rapid antibody, ada swab antigen, PCR test, dan yang terakhir genomic sequencing. Oke, kita masih buka waktunya. 5 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, kita tutup. Oke, dokter. Paling banyak menjawab genomic sequencing. Benarkah demikian, dokter? Saya kembalikan ke Dokter Nino. Udah nggak perlu presentasi lagi nih. Udah jago semua ya. Jadi
Betul, tadi mungkin juga sudah ada sedikit bocoran. Genomic sequencing, mungkin Bapak Ibu nasabah kita belajar sesuatu yang baru pada sore hari ini, genomic sequencing. Jadi genomic sequencing ini adalah sebuah tes untuk kita bisa mengetahui urutan mata rantai dari materi genetik yang ada di dalam sebuah organisme. Dalam hal ini termasuk virus SARS-CoV-2 ini. Jadi kalau kita memeriksa genomic sequencing SARS-CoV-2, kita bisa mengetahui urutan dari genetik dia, dan di sini kita juga bisa mengetahui varian yang terkandung di dalamnya. Jadi varian apa sih si SARS-CoV-2 ini? Nah, tentu tadi saya juga sudah memberikan sedikit clue bahwa kita ini negara besar loh. Kita penduduknya 270 juta gitu kan ya. Kita juga harus mampu melakukan pemeriksaan ini gitu dalam jumlah yang banyak dan dalam jumlah yang cukup untuk kita bisa semua mendeteksi. Karena kita tahu memang ada varian South Africa, varian UK gitu ya. Tapi apakah di negara kita sendiri ada varian seperti itu yang mungkin bisa khas Indonesia juga atau mungkin terjadi di Indonesia, dan itu juga membawa dampak yang kurang baik gitu ya untuk perkembangan pandemi di Indonesia. Nah, untuk itu again kemampuan testing itu sangat vital, dan termasuk diantaranya selain PCR adalah juga genomic sequencing. Tentu kembali lagi ini juga untuk membantu pemerintah dalam menyediakan data-data yang cukup. Jadi pemerintah tidak hanya disediakan data-data, oh berapa sih yang positif, oh berapa sih yang negatif gitu ya, kalau itu data PCR ya. Tapi juga pemerintah perlu dibantu untuk bisa melihat, oh varian apa saja sih yang ada di Indonesia gitu ya. Dan jika genomic sequencing ini dilakukan dalam jumlah yang banyak dan besar, tentu ini nanti bisa membawa impact yang sangat besar bagi Indonesia, terutama dalam dalam vaksin merah putih kita yang sedang saat ini dibangun oleh pemerintah, kemudian mungkin pengobatan apa saja yang nanti bisa dilakukan, dan juga diagnosis yang perlu dilakukan untuk menghadapi varian-varian ini. Memang genomic sequencing adalah sesuatu yang juga mahal, dan juga instrumennya ini jauh lebih complicated daripada PCR ya. Sekarang sudah banyak lab yang mampu melakukan PCR. Dulu waktu awal pandemi hanya beberapa lab yang mampu melakukan PCR, tapi sekarang sudah. Tapi genomic sequencing ini jauh lebih complicated daripada itu. Kemudian saya mau masuk tadi bercerita tentang GSI sedikit, mengenai GSI sebagai kewirausahaan sosial, di mana kita mengusung program sosial Swab and Save Indonesia. Di situ kita membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang memang berminat untuk mendonasi, baik itu dalam bentuk corporate, filantropik maupun sebagai individual. Jika ada sebuah corporate ataupun individual yang menyumbang sebanyak 2 buah tes PCR, kami dari GSI akan menambahkan 1 lagi untuk melengkapi donasi Bapak Ibu tersebut. Jadi total mungkin perusahaan tersebut dan individual dapat mengklaim bahwa dia menyumbang 3 buah PCR. Memang kami sudah banyak menerima dukungan dari beberapa corporate dan filantropi, dan juga beberapa individual yang berkontribusi melalui benihbaik.com dan juga aplikasi Grab. Dan GSI sendiri adalah anggota dari Asian Venture Philanthropy Network, AVPN. Dan kami memberikan PCR swab gratis ini untuk untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang tidak mampu, ya, untuk panti asuhan, panti jompo. Ada beberapa panti asuhan, panti jompo yang mengalami outbreak, dan kami membantu dari GSI membantu mereka dengan testingnya, kemudian komunitas anggota disabilitas, sampai dengan beberapa orang yang ada di garis terdepan, termasuk tenaga kesehatan, TNI, Polri yang ada di garis terdepan, dan juga guru. Itu semua kami bantu dengan program Swab and Save Indonesia yang tentunya ada berkat dukungan dari beberapa perusahaan dan juga individu-individu yang sangat memperhatikan dan sadar bahwa testing itu sangat penting. Jadi sebagai take home message pada sore hari ini, yang pertama adalah long COVID atau post COVID syndrome itu ada, dan kita harus melakukan tata laksananya dengan komprehensif, ya bisa juga dengan self management. Manakala self management itu tidak mencukupi, maka harus mencari konsultasi dengan medis.
kemudian untuk mencegahnya 3T, 3M, dan vaksin sangat penting, terutama testing dalam hal ini, dan juga tentu ini membutuhkan solidaritas kita bersama-sama, karena pandemi ini adalah masalah kita bersama, masalah kesehatan masyarakat yang akan hanya selesai dengan kita bisa bergotong royong bersama dan bersolidaritas bersama. Dan yang terakhir, varian SARS-CoV-2 itu ada, ya, nyata, dan pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk bisa mendeteksi adanya varian tersebut adalah genomic sequencing. Bulan ini GSI juga memperingati 1 tahun berdirinya GSI, karena GSI itu didirikan hanya 1 bulan setelah Pak Jokowi mengumumkan adanya pandemi di Indonesia. Kami juga akan melakukan beberapa aktivitas berkaitan dengan 1 tahun Solidaritas Indonesia, salah satunya dengan berkolaborasi juga dengan BCA ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga atas dukungan Bapak Ibu selama ini kepada GSI, sehingga kita semua dapat membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat luas dalam mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Begitu, Bu Yufi, saya open for discussion. Oke. Atau mungkin terakhir dulu ya, Bu, ya. Kenapa? Sorry, Dr. Nino? Polling yang terakhir, Bu. Polling. Oh iya, masih ada polling lagi. Masih ada ujian lagi ya, Dr. Nino. Ini ujian terakhir ya. Ujian, Bu. Oke. Polling terakhir ya, saya bacakan ya, Daniel. Setelah Anda mengetahui beberapa jenis varian virus COVID-19 yang baru dan asalnya, apakah Anda penasaran untuk mengetahui jenis varian COVID-19 yang ada? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian ada 2 pertanyaan kali ini. Yang kedua adalah, maukah Anda mengetahui jenis varian COVID-19 tersebut langsung pada saat PCR swab test? Oke, silakan Bapak Ibu melakukan vote-nya. Berapa lama, Daniel? Kita kasih waktu 5 detik lagi ya, Bu Yofi ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, kita tutup pollingnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terus gimana hasilnya? Pada mau hasilnya tahu? Ya, semuanya mau, dokter. Kalau kita langsung udahan. Benar-benar. Oke, saya kembalikan ke Bu Yofi ya. Oke, terima kasih Daniel. Jadi dokter ada 90% yang penasaran untuk varian COVID-19 yang baru, dan mostly juga mau tahu pada saat tes saya dapat varian yang mana gitu ya. Oke, dokter. Jadi kita boleh mengulas varian lebih banyak lagi karena banyak yang mau tahu ya dokter. Oke, saya paparannya begitu lengkap ya, sampai informatif sekali. Sampai saya juga bingung, kayaknya mau yang mau ditanya juga banyak jadinya. Oke, kita mulai saja karena kebetulan para nasabah sudah ada pertanyaan juga di sini. Tapi sebelumnya kita bincang-bincang dulu ya, Dr. Nino. Dokter, saya mau tahu, tadi kan kata dokter kan, kalau post-COVID itu kan sebenarnya masih ada sindrom, panjang lagi, gitu kan, bisa sampai 6 bulan dan sebagainya. Siapa tahu tengah-tengah tuh bisa ada, sebenarnya mereka tertular lagi, terinfeksi lagi dengan virus yang baru. Gimana ketahuannya dok, kan sama-sama, sindromnya sama gitu. Ya, jadi memang untuk membedakan apakah itu, maksudnya kan kadang-kadang kita yang pertama tetap harus dengan pemeriksaan PCR ya Bu ya. Karena PCR merupakan pemeriksaan baku standar dalam baku emas dalam mendiagnosis COVID-19. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, bagaimana cara membedakan? Karena kan mungkin ada beberapa orang yang mungkin juga sudah pernah negatif, kemudian belakangan bisa jadi positif lagi. Apakah positif ini, mungkin orang itu bertanya apakah positif ini saya reinfeksi atau mungkin masih yang lampau gitu kan ya Bu Yovia. Ya memang ini sesuatu tantangan karena saat ini PCR pun belum bisa menjawab itu, karena PCR tadi yang saya bilang, PCR itu hanya menjawab yes atau or no gitu ya, terkena atau tidak terkena gitu ya. Tapi memang kalau kita belajar dari kasus yang tadi, yang satu studi kasus yang saya sampaikan dengan kasus Bapak yang ada di Hong Kong itu ya, memang harus dilakukan genomic sequencing, yang mana membuktikan bahwa yang pertama ya, infeksi yang pertama itu memang berbeda dengan infeksi yang kedua gitu ya Bu Yovia. Tapi memang dari sisi lain juga kita bisa lihat bahwa kita juga melihat ada yang namanya city value ya Bu Yovia.
Dari situ kita juga bisa punya clue, walaupun itu tidak pasti ya, kita bisa punya clue. Biasanya kalau city value-nya masih tinggi-tinggi yang mendekati batas 40 gitu ya, itu biasanya itu bukan reinfeksi ya. Tapi kalau kemudian itu terkena lagi city yang lebih rendah gitu ya, sampai belasan atau mungkin 20-an, nah itu kemungkinan bisa jadi itu reinfeksi. Tapi apakah itu pasti reinfeksi? Untuk memastikannya harus dilakukan genome sequencing yang membedakan adalah varian yang saat ini diterita atau mungkin varian yang sebelumnya diterita. Oke, jadi intinya dengan walaupun dengan varian yang sama, kita cukup lihat bisa salah satu indikatornya adalah city value ya. Betul, Karena sebenarnya setelah terkena penyintas itu begitu tes bisa saja masih positif karena ada cangkangnya kan, sisa-sisa cangkang yang masih lama. Itu yang kita sebut dengan sisa-sisa fragmen virus ataupun viral shedding ya dia. Ya. Kalau nanti bisa di Google viral shedding COVID-19 itu yang disebut dengan sisa-sisa virus atau cangkang-cangkangnya itu Bu Yofi. Oke, tapi kalau sisa cangkang nggak mungkin membuat CT itu rendah lah ya intinya ya. Tidak. Biasanya unlikely Bu. Oke, terima kasih Dr. Nino. Nah, saya tertarik dengan tadi siapa yang possibility tinggi untuk terkena long COVID. Itu female gitu. Memang secara saintifik bisa dijelaskannya bagaimana? Soalnya gini loh dok, begitu female, kita semua female langsung takut nih. Apalagi gejalanya rambut rontok. Rambut tuh mahkota dokter. Iya, Bu Yofi, ini menarik sekali sih. Saya juga mempertanyakan hal yang sama. Cuma memang karena COVID ini memang benar-benar baru dan memang secara ilmiah itu belum ada penjelasannya. Jadi yang tadi saya sebutkan, female itu hanya berdasarkan statistik Bu Yofi gitu ya. Sedangkan saat ini para saintis itu masih terus mencari kenapa sih kok female itu lebih prone untuk long COVID syndrome ini, Bu. Jadi kalau tanyanya kenapa, secara penjelasan kedokteran kita belum tahu, tapi secara statistik kita tahu seperti itu, Bu. Oh, oke. Makanya kalau udah female, terus juga usianya juga sudah seperti saya, makanya nggak heran ya, saya bisa terkena sampai long COVID gitu ya. Oke. Terima kasih dokter. Jadi, tapi nggak usah takut, Bapak Ibu khususnya, karena itu pasti statistik, jadi pasti ada probability aman saja, gitu ya dok? Iya, betul. Oke. Kemudian berikutnya, dokter, tadi kan kata dokter sebenarnya mutasi itu mudah sekali, kayak transmisi antara satu orang dengan orang lain, dia sudah bermutasi. Kemudian pindah lagi, bermutasi lagi dan seterusnya. 5 orang mungkin beda-beda jenis virusnya, gitu ya, dok. Tetapi mungkin dalam satu kelompok yang sama, gitu kan. Nah, kalau gitu sebenarnya apakah mempengaruhi efektivitas obat atau pengobatan pemulihan satu sama lainnya, dok? Atau tergantung pada kelompok virus itu sendiri? Ya, betul Bu. Jadi inilah yang penting untuk kita bisa mengerti ya, bahwa mutasi itu yang pertama adalah alamiah ya. Itu alamiah terjadi. Berpindah satu orang pun itu mungkin bermutasi dan menjadi varian yang berbeda. Tapi apakah mutasi itu signifikan atau tidak gitu ya, untuk menyebabkan tadi yang seperti Bu Yofi bilang, apakah bisa sampai menyebabkan terapinya berbeda gitu ya. Jawabannya mayoritas tidak gitu ya, karena kita tahu tadi di depan sudah disebutkan udah sekian juta penduduk dunia menderita COVID, udah banyak dong harusnya variannya juga juta-jutaan ya, variannya memang bisa jadi juta-jutaan gitu kan ya. Tapi apakah varian itu membawa menjadi concern ya, makanya kenapa disebutnya VOC, variant of concern gitu ya. Untuk menjadi variant of concern itu juga nggak mudah, gitu. Jadi probability-nya juga sebetulnya kecil gitu ya. Maksudnya kalau dibanding dengan puluhan juta yang sudah terkena di dunia gitu ya. Tapi itu tetap ada, dan apakah menyebabkan terapinya berbeda? Secara general tidak, Bu Yofi, tetap terapinya sama gitu ya. Tapi yang ditakutkan adalah jangan sampai muncul atau jangan sampai tidak terdeteksi adanya varian yang mungkin nanti tidak mempan terhadap obat tertentu gitu, yang sekarang sudah menjadi penyakit COVID. Sampai sekarang belum ditemukan sih Bu Yofi. Berita baiknya sampai sekarang ditemukan. Tapi kan kita perlu menjaga ini sama-sama, kita perlu tetap mendeteksi ini sama-sama. Bagaimana caranya menjaga? Ya yang pertama kita harus hentikan transmisi ini gitu.
Kalau transmisinya masih terus transmisi terus, ya akan jadi varian-varian terus, dan nanti suatu saat pasti ada possibility untuk jadi variant of concern gitu. Jadi protokol nih benar-benar harus tetap ketat gitu ya. Jangan sampai kasus naik lagi, jangan sampai jumlah kasus naik lagi gitu ya. Dan juga yang kedua, bagaimana kita bisa mendeteksi lewat genomic sequencing dalam jumlah yang cukup. Itu juga penting sekali, Bu. Oke. Nah, balik lagi supaya kita semua bahasanya bisa terpahami secara awam. Jadi variant of concern itu sebenarnya adalah kelompok besaran dari virus-virus yang mutasi itu dengan gejala yang sudah dikelompokin agak homogen gitu ya, Dok? Iya, betul. Jadi itu semacam grup ya, semacam keluarga varian ya, yang memang sudah dijadikan satu ya, memang dia memang mempunyai karakteristik tertentu gitu ya, secara sequence, secara urutan gen, dan juga dia mungkin mempunyai karakterisasi tertentu, misalnya yang sudah ditemukan bahwa B117 itu dia transmisinya 20-30% lebih cepat daripada virus yang aslinya gitu ya. Nah, itu seperti itu, makanya B117 karena dia bertransmit atau bisa berpindah dari orang satu ke orang yang lain 20-30% lebih cepat, nah dia menjadi variant of concern di situ, Bu Yofi. Oke. Nah, sekarang ini jadi VOC itu sekarang baru terdeteksi 4 itu ya? Ya. Nah, kenapa Dok dari 4 itu, kan mereka mutasi gitu. Makin lama kenapa bisa makin more deadly and lebih contagious itu gimana tuh Dok? Karena mereka sudah menyesuaikan diri dengan antibody manusia sehingga mereka begitu transmisi dia udah sesuaikan lagi supaya lebih kuat gitu ya? Betul, itu betul sekali Bu. Itu betul bahwa ya sama seperti kita manusia kan insting ya. Virus pun juga termasuk makhluk hidup gitu ya. Kita insting kalau kita pindah ke Eropa gitu ya, pasti kita menyesuaikan diri dengan kondisi di Eropa gitu ya, baik suhu, makanan dan seterusnya. Virus ini pun sama gitu ya. Dia berpindah ke satu orang individu yang lain, mungkin individu itu mempunyai kondisi kesehatan yang khusus ya. Jangan-jangan dia punya diabetes, jangan-jangan dia punya darah tinggi dan yang lain. Nah, dia di sana bisa bermutasi dan kemudian antibodinya juga kurang kuat. Nah, virus ini menjadi bertambah kuat gitu kan ya. Kemudian bermutasi yang bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah gitu. Jadi memang betul Bu. Jadi itu yang bisa membuat virus itu menjadi lebih kuat sih Bu dalam tanda kutip. Oh, kalau gitu gimana vaksinnya? Soalnya si virusnya sendiri menyesuaikan diri makin kuat. Sedangkan vaksinnya sendiri kan sudah dites 1 sampai 1,5 tahun. Kalau mereka menyesuaikan vaksin lagi kan takes time lagi ya, Dok ya. Bagaimana vaksin itu bisa tetap efektif buat virus-virus yang baru itu yang sudah makin kuat itu, Dok? Iya, sebetulnya kita belajar dari pengalaman vaksin flu ya, Bu Yofi ya. Vaksin flu itu kalau kita semua tahu, kita kan disuntik vaksin flu tiap tahun ya dengan strain yang juga berbeda. Nah, itu juga sebetulnya sama gitu ya. Jadi itu akan berkembang gitu kan ya, berkembang terus gitu ya. Tapi apakah COVID-19 akan seperti ini kita masih belum tahu, Bu. Tapi yang pasti kalau kita berkaca pada vaksin flu itu seperti itu, Bu. Jadi nanti akan ada pengembangan gitu kan ya, atau mungkin nanti ada kecocokan terhadap varian tertentu, terhadap vaksin merek tertentu gitu ya. Itu mungkin nanti bisa jadi ada di depannya. Tapi yang saya perlu gariskan sekali lagi, saat ini belum ada varian yang betul-betul bisa escape vaksin tersebut gitu ya. Jadi misalnya varian tertentu itu belum ada yang vaksinnya nggak mempan sama sekali gitu Bu Yofi. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin mengklarifikasi bahwa itu tidak ada, dan apapun vaksin yang kita punya sekarang, take up. Misalnya kita punya kesempatan untuk mendapatkan vaksin, take up sekarang. Karena itu belum ada yang terbukti sama sekali nggak mempan terhadap varian tertentu Bu Yofi. Iya. Cuman mungkin memang efikasinya aja yang terpengaruh, tapi so far sih efikasi kita kan masih tinggi ya, vaksin-vaksin kita yang sudah ada ya. Berkurang sedikit daripada nggak ada sama sekali lah gitu ya dokter ya. Betul, proteksi harus ada tetap. Iya, betul. Nah, sekarang yang saya mau nanya vaksinnya itu sendiri. Nah, vaksin itu berarti
kan tadi dokter bilang mungkin virus di negara ini sama virus di negara ini bisa beda karena tergantung pada negaranya, orangnya, situasi, lingkungan, suhu dan sebagainya gitu kan. Nah, berarti sebenarnya ke depan mungkin vaksin itu bisa diteliti lagi bahwa oh negara ini lebih cocok sama vaksin ini, negara ini lebih cocok sama vaksin ini gitu kali ya dok ya? Bisa jadi Bu, kalau berkaca dan balik lagi dengan flu ya, flu itu kalau kita mendalami tentang vaksin flu sebetulnya itu ada yang disebut dengan flu North Hemisphere dan Southern Hemisphere gitu ya. Nah itu kan sebetulnya mungkin nggak per negara sih Bu, tapi mungkin per area gitu ya Bu ya. Itu yang mempunyai strain yang berbeda gitu Bu. Bisa jadi kedepannya seperti itu juga Bu. Oh oke. Baiklah dok, kita lanjut ke curiosity saya yang lain. Jadi, nah tadi kan dokter bilang efek COVID kan panjang, terus kena ke berbagai organ tubuh gitu ya. Padahal ya sebenarnya kan manusia itu tingkat recovery-nya cepat. Contoh kita luka, cepat sekali gitu kan. Dan bahkan misalnya kayak contoh ada satu ngilu di sini, kemudian dimatikan jaringannya, hanya 3 bulan sudah recovery normal. Kenapa ini bisa panjang ya dok? Apalagi tadi kata dokter bisa ke 1 tahun lebih, 2 tahun gitu kan untuk long COVID itu sindromnya. Itu gimana penjelasannya dok? Ya, ini memang sekali lagi juga masih banyak yang tidak diketahui oleh kedokteran atau secara ilmiah, Bu Yofi. Tapi memang kalau kita lihat gitu ya, kita baca beberapa literatur yang paling baru, memang mayoritas virusnya memang tinggal di saluran pernafasan, dan itu menyebabkan saluran pernafasan kita menjadi sesak nafas dan seterusnya ya. Tetapi ada juga yang ditemukan di organ lain gitu ya, seperti ginjal gitu ditemukan dalam jumlah yang sedikit. Jantung pun juga ditemukan dalam jumlah yang sedikit. Tetapi bagaimana mekanisme virus tersebut itu bisa merusak jaringan yang ada di organ-organ yang lain seperti jantung dan ginjal, itu yang masih belum diketahui sampai saat ini. Dan karena mungkin baru 1 tahun lebih, para saintis juga masih berlomba-lomba nih Bu untuk siapa yang bisa mengeluarkan teori tentang ini Bu. Oh iya, oke. Jadi ya intinya kita perkuat daya tahan tubuh aja kali ya, dok ya. Dan protokol kesehatan Bu, jangan lupa. Oh iya, jadi walaupun sebagai penyintas, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan karena tadi masih ada possibility untuk terinfeksi kembali. Apalagi kalau yang paling serem new variant lagi ya. Oke. Betul Bu. Jadi walaupun sudah seorang penyintas ataupun sudah divaksin, tetap harus protokol kesehatan Bu. 3M dan jangan lupa 3T juga nih. Dok, itu ada jangka waktunya nggak? Misalnya, let's say penyintas itu akan safe selama 3 bulan pertama sejak negatif atau anytime tetap masih ada possibility tuh. Karena kan tadi Hong Kong lumayan lama, 142 hari gitu kan? Ya, kalau mau bicara tipikal ya Bu, typically ya 3 bulan gitu ya, 142 hari kan tadi kalau yang Hong Kong kan gitu ya. Ya. Jadi memang 3 bulan sampai dengan 5 bulan, tapi itu nggak menjadi patokan yang pas ya, karena ada beberapa kasus yang kita jumpai pun dia bisa terkena dalam waktu yang singkat juga gitu Bu ya. Oh gitu. Oke. Kan antibodi sebenarnya sudah tercreate ya dok ya, kenapa bisa dalam waktu cepat terkena lagi ya? Ya itu tadi yang mungkin kita masih belum tahu ya, karena kalau dia tidak melakukan genomic sequencing kita tidak bisa tahu variannya kan ya. Kemudian kalau jika pun sudah diketahui variannya, mungkin bisa jadi varian ini ya yang tadi itu mengurangi kerja dari antibodi gitu ya. Mungkin tidak menghilangkan sama sekali Bu Yofi, tapi bisa mengurangi gitu Bu. Oke. Oke, jadi sebenarnya tergantung yang tadi ya, antibodi, tetap ada antibodinya yang kita tergantung pada antibodinya. Nah, sekarang saya jadi penasaran nih, kan sekarang juga lagi nih sering dibicarakan titer antibodi kuantitatif. Ya, jadi kalau sesama penerima vaksin tuh suka nanya, berapa titernya? Oh, saya 100 gitu kan. Saya pernah dengar sampai ada yang 1000. Sedangkan penyintas juga sama, sebagai sesama penyintas, berapa titernya? Oh 100, oh dia 300. Makanya begitu saya 8, loh kok saya cuma 8? Oh langsung ngeri sendiri. Nah itu apa sih penjelasannya, bagaimana tuh dokter? Ya,
pertama sendiri untuk pemeriksaan antibodi kuantitatif ya. Untuk pemeriksaan antibodi kuantitatif sendiri sih sampai saat ini sebetulnya WHO belum mengeluarkan standar ya, standar angka berapa sih yang baik gitu ya. Karena banyak metode untuk memeriksa antibodi ini. Tapi nggak apa-apa karena saat ini misalnya seperti di GSI pun ataupun di beberapa rumah sakit yang lain sudah melakukan pemeriksaan tersebut, dan biasanya di situ nanti akan tercantum berapa sih batasannya gitu ya. Dan kemudian tinggi atau rendahnya lagi-lagi itu juga memang kalau antibodinya tinggi baik berarti proteksinya baik ya. Tapi tetap itu tidak jangan melupakan protokol kesehatan lagi nih Bu Yofi, balik ke sana lagi gitu ya. Kalau antibodinya kuat ya, kalau kita sekarang sudah mempunyai pengetahuan tentang varian juga gitu ya, ya itu tidak menjamin 100% sebetulnya Bu, walaupun itu mungkin menjamin sampai sekian persen, tapi nggak ada yang 100% sure gitu Bu. Iya. Jadi artinya mau 300 kayak mau ada yang 1000, saya pernah ketemu ada yang 1000 dok. Jadi tetap aja begitu ketemu new variants, tetap aja ya nggak kuat gitu ya, karena antibodi bisa menyesuaikan diri lagi ya. Betul. Okay. Kalau memang varian itu sangat kuat juga ya Bu ya. Tapi untungnya di dunia sampai saat ini belum ada varian yang seperti itu Bu. Oke. Tapi kan balik lagi, semua itu kan terdeteksi kalau ada genomic sequencing. Sementara tadi dokter juga bilang bahwa kita punya sampel juga dikit. Nah itu gimana ya dok ya kalau sampai kita bisa punya bisa mengidentifikasi dengan baik kalau misalnya sampelnya selalu dikit. Apakah dimungkinkan bergabung dengan negara lain? Karena kan begitu ngomong negara lain tadi variannya beda lagi gitu. Gimana tuh dok? Ya. Jadi memang begini, saat ini kalau di keseluruhan dunia itu sudah melakukan genomic sequencing sampai dengan hampir 900.000. Sedangkan kita sebagai negara terbesar, bukan negara terbesar, negara keempat terbesar di dunia, ya dengan penduduk 270 juta hanya melakukan 900 gitu. Jadi kecil sekali Bu, 1/1000-nya. Iya. Bagaimana caranya? Tentu kita harus bersama-sama. Yang pertama kita punya awareness lah ya. Kita setidaknya sekarang tahu bahwa ada yang disebut dengan pemeriksaan genomic sequencing. Yang kedua memang di GSI sendiri dan GSI sebagai kewirausahaan sosial, kita ini sedang melakukan inisiatif untuk dapat meningkatkan jumlah pemeriksaan sequencing ini dalam jumlah yang lebih banyak gitu ya, sehingga nanti ini kita bisa jadi radar ya Bu ya, bisa jadi radar gitu, pick up mana sih gitu kan ya varian-varian yang memang penting gitu untuk diketahui oleh kita sebagai masyarakat Indonesia dan tentunya dalam hal ini pemerintah Indonesia. Jadi kita nanti juga akan launching program yang memang akan support pemerintah dalam hal genomic sequencing ini. Iya, benar sih dok. Apalagi bisa diketahui misalnya jenisnya VOC ini impact-nya apa dibandingkan kita cuma tahu COVID-19, tapi yang varian yang mana kan kita nggak tahu mana yang membahayakan kan. Yang tadi makin lama berkembang kan makin bahaya gitu. Iya, gitu ya dok ya. Oke. Nah sekarang saya mau bicara tentang vaksin. Vaksin itu dok kan tadi kan kita kalau sudah divaksin sama nih kan lumayan kan antibodi juga terbentuk. Itu juga sama ya vaksinnya itu berlaku bisa berapa lama kalau ketemu new variant atau ketemu virus yang sama deh, itu bisa berapa lama bertahannya vaksin itu? Efektivitasnya? Iya, lagi-lagi karena ini masih sangat baru ya Bu ya, memang clinical trial vaksin yang sekarang pun ada ya, itu kan belum sampai 1 tahun ya Bu umurnya ya. Jadi kalau pertanyaan itu juga saat ini belum ada yang bisa menjawab sebetulnya bisa bertahan berapa lama. Itu hanya nanti yang kira-kira mungkin nanti waktu yang bisa menjawab mungkin dalam beberapa bulan ke depan, karena penelitian ini terus berjalan Bu Yofi gitu. Jadi semua juga melihat gitu sebetulnya yang sudah divaksin kira-kira 6 bulan yang lalu ya, yang ikut clinical trial yang 6 bulan yang lalu gitu ya, atau mungkin 9 bulan yang lalu itu juga terus diikuti. Seberapa lama sih tahan gitu kan? Sampai sekarang sih mereka masih tahan semua Bu Yofi gitu. Tapi kan ini berarti baru berjalan sekitar 9 bulan ya. Nah, apakah bisa 1 tahun? Apakah bisa 2 tahun? Apakah bisa 5 tahun? Apakah bisa long life immunity gitu ya? Belum ada yang bisa jawab Bu Yofi. Oke. Karena konon katanya bisa sampai 2 tahun. Tetapi yang terinformasikan selama ini kan 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan berarti kita semua harus vaksin kembali dong ya? Ya nanti kita lihat aja nanti bagaimana perkembangan. Karena memang penting sekali sih Bu dengan
dengan pandemi ini kita juga sadar bahwa scientific itu berkembang dengan cepat sekali dan kita memang harus mengikuti, Bu. Ya sih. Jadi dengan vaksin pokoknya ambil aja, karena balik lagi saya tertarik dengan satu statement yang dari GSI Lab itu, no one is safe, ya, no one is safe until everyone is safe. Jadi kita sendiri harus menjaga aman, ya sudah, lingkungan aman semua. Karena kemarin saya bicara sama seorang kawan gitu, udah vaksin belum? Kebetulan dia bisa dapat 1 orang, bukan pasangan gitu. Terus jawabannya, percuma saya vaksin, kalau istri saya enggak. Ya benar juga sih. Nah, tapi itu mungkin sudah vaksin, Bu Yofi. Kita mungkin saya ingin mengajak juga untuk Bapak Ibu bisa berpikir 1 step lebih ke belakang lagi gitu ya. No one is safe until everyone is safe. Itu benar-benar value yang diberikan oleh para founders GSI gitu ya, ditugaskan kepada saya juga gitu ya, bahwa ini memang penting value ini, solidaritas dan gotong royong gitu ya. Kenapa sih GSI itu mengedepankan program sosialnya Swab and Save Indonesia gitu ya? Karena kalau yang misalnya di PCR gitu ya, hanya kita dan keluarga kita nggak cukup, Bu Yofi gitu ya. Jadi kan orang-orang di sekitar kita ini kan juga butuh gitu ya. Jadi di semua aspek pandemi ini juga mengajarkan kita bahwa memang kita benar-benar harus bersolidaritas dan bergotong royong sama-sama, baik dalam aspek testing gitu ya, baik dalam vaksinasi ya. Ini memang betul-betul harus bersama-sama sih, Bu, kalau kita memang ingin pandemi ini cepat berakhir. Oke, jadi memperluas vaksin dan memperluas testing. Karena kecepatan penanganan COVID itu tergantung juga kecepatan testing sebenarnya. Nah, kapasitas JSI itu 5.000 per hari, itu luar biasa sih, dokter. Ya, semoga kecepatan testing ini yang sudah dimiliki oleh JSI Lab juga bisa kita manfaatkan. Misalnya, company-company mungkin kalau mau periodically mau tes karyawannya, bisa ya panggil JSI Lab ya? Untuk testing seperti itu ya, dokter ya? Oke. Jadi jangan tiba-tiba diam-diam, karena sekarang banyak OTG nih, diam-diam, dia sudah kena gitu, tapi kita nggak pernah tahu sudah sembuh lagi. Oke. Nah, yang OTG sendiri bisa ada post-COVID syndrome nggak tuh, dok? Ya, OTG sendiri, balik lagi yang asimptomatik atau OTG itu, kalau menurut data penelitian, 80% dari mereka itu aman, Bu. 20% di antara mereka, walaupun mereka muda, walaupun mereka tidak mempunyai komorbid, itu masih bisa terkena long COVID atau post COVID syndrome, Bu. Angkanya segitu yang ditunjukkan oleh statistik. 20%, Bu. Masih bisa. Masih bisa ya? Oke, baik dokter. Sebenarnya saya masih banyak mau bincang-bincang, tapi karena pertanyaan sudah banyak, kayaknya kita kembali ke pertanyaan para nasabah saja ya, dokter. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat informatif. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan gini, dok. Setelah menerima vaksin sebagai golongan manula, kok saya cenderung mengantuk dan lelah, tapi sulit tertidur, dan agak greges, meriang, dan sedikit sakit kepala. Minum paracetamol cukup membantu. Selain paracetamol yang paling ringan, pereda nyeri seperti diclofenac, apakah masih aman? Kenapa ada kasus fatal injeksi diclofenac di India? Apakah obat tidur mengatasi insomnia bisa direkomendasikan? Oke, ada 3 pertanyaan. Saya kurang lebih intinya, apakah paracetamol itu bisa safe buat penerima vaksin yang tadi greges-greges itu? Ya, yang pertama kita perlu mengerti ada yang disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca injeksi ya, atau pasca vaksinasi, itu namanya KIPI, kejadian ikutan pasca injeksi. Memang ada berbagai macam KIPI yang memang oleh karena itu kan kalau yang sudah pernah vaksin biasanya tahu ya, kita diobservasi dulu selama 30 menit gitu ya. Apa ada kejadian ikutannya atau enggak gitu ya. Kejadian ikutan ada yang terjadi di 30 menit itu, ada juga yang terjadi di luar 30 menit itu. Nah, salah satunya mungkin tadi rasa greges gitu ya. Itu sesuatu hal yang cukup wajar karena memang ada yang disebut dengan efek samping vaksin, itu pasti ada ya. Ini bukan yang baru karena kan kita juga pernah dong bawa yang punya anak, bawa anaknya vaksin juga udah pernah ya. Kalau habis divaksin juga kadang-kadang demam gitu ya. Kemudian diminum paracetamol, saya kira itu sesuatu yang wajar dan memang dilakukan. Boleh saja dilakukan, minum paracetamol. Kemudian setelah itu, kalau memang dirasa gejala KIPI ini sangat mengganggu, silakan konsultasi ke dokter ya. Karena memang kalau gejala KIPI ini sudah mengganggu, berarti memang
ya itu mungkin dibutuhkan penanganan lain dari dokter. Gitu Bu Yo. Oke, baik Dok. Pertanyaan berikutnya dari beliau adalah kenapa ada kasus fatal injeksi diklofenak di India? Ini saya kurang copy nih untuk yang kasus yang mana, tapi lagi-lagi setiap injeksi itu pasti ada kemungkinan untuk ada efek sampingnya ya, sehingga itu mungkin bisa saja terjadi sih Bu Yofi. Iya. Ya kadang-kadang memang bukan event itunya, tetapi yang tadi ya penyertanya itu yang kadang-kadang kita jadi bias ya. Oke Dok. Nah, apakah obat tidur mengatasi insomnia bisa direkomendasikan? Nah ini insomnia itu panjang juga Dok, karena kadang-kadang kalau nggak bisa tidur tuh capek juga besok pagi. Nah itu kita boleh nggak minum obat tidur Dok? Ya, penanganan untuk insomnia itu ada berbagai macam hal ya. Ada yang dengan non obat ya, atau dengan obat ya. Kita ke non obat dulu deh gitu kan ya. Apakah memang kita benar-benar rileks? Apakah memang kita jangan-jangan kita yang stres gitu ya? Kita mikir ke sana dulu deh, jangan dengan obat dulu nomor 1 gitu ya. Apakah benar-benar kita bisa nyaman dengan mungkin ya nggak tahu apakah ada masalah keluarga gitu ya atau masalah pekerjaan gitu yang membuat kita nggak bisa tidur. Kita coba mengarah untuk bisa menyelesaikan hal-hal itu dulu gitu ya. Kemudian baru setelah itu mungkin tidak teratasi, kita mungkin bisa ya ke dokter, kemudian untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif, salah satunya adalah dengan obat. Jadi jangan kita jam dulu ke obat ya, tapi kita coba dulu hal-hal yang lain gitu. Oke. Ya, jadi kalau insomnia setelah COVID, selalu terdakwanya COVID-nya ya. Kalau insomnia setelah COVID sama juga Bu pendekatannya. Jadi kita kan tadi yang saya sebut dengan self management ya, kita self management dulu gitu ya. Kita yakinkan kalau kita daily pulse oximetry, oh bagus kok saturasinya bagus, ya udah bagus kan, artinya kita juga udah baik pernafasannya, kita tidak perlu khawatir. Kebanyakan orang tuh dia jadi khawatir gitu ya, saya ini post covid, saya ini long covid gitu kan ya, terus nanti malah jadi nggak bisa tidur lagi Bu Yofi, malah tambah kepikiran, tambah takut, tambah nggak bisa tidur lagi, tambah nyari obat lagi. Itu benar banget Dokter Nino, makanya oksi kita jauhin dulu deh. Oximeter jauh-jauh dulu deh. Oke, baik Dokter Rino. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama antibodi setelah divaksin? Apakah setahun atau lebih? Tadi sudah dijawab sama dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika sudah pernah terkena COVID dalam jangka waktu berapa lama boleh terima vaksin? Apakah sebelum vaksin perlu PCR kembali? Ya. Jadi setelah COVID berapa lama dok? 3 bulan ya, 3 bulan setelah dinyatakan sembuh ya. Jadi PCR negatif atau apa? PCR negatif. Jadi dinyatakan sembuh. Jadi dinyatakan sembuh nanti biasanya kan kalau COVID kan biasanya di bawah di bawah ini dokter juga kan ya, diawasi oleh dokter kan ya. Kemudian dokter itu menyatakan sembuh, not necessarily habis negatif Bu. Biasanya kalau yang asimptomatik kan 10 hari atau 14 hari juga udah dinyatakan sembuh Bu, biasanya. Kemudian setelah dinyatakan sembuh itu 3 bulan setelah itu boleh menerima vaksin. Oke, 3 bulan ya. Tapi definisi sembuh kadang-kadang berbeda-beda dok, karena ada yang bilang 10 hari dan 3 hari tanpa gejala. Ada yang mesti PCR-nya mesti negatif dulu. Nah itu loh. Ya, untuk dari kalau panduannya yang terbaru Bu, memang 10 hari plus 3 kalau itu memang ada simptom. Jadi itu panduan yang terbaru. Memang kalau panduan yang sebelumnya adalah sampai dengan 2 kali PCR negatif, tapi kita sekarang sudah tidak menganut sistem itu karena penelitian terbaru mengatakan bahwa COVID itu sangat infeksius pada hari-hari yang awal ya, seminggu sampai 2 minggu awal, tapi setelah itu kemudian tidak infeksius lagi sehingga bagi penderita yang sudah 10 hari atau 14 hari gitu ya, atau plus 3 jika ada gejala, itu biasanya sudah dinyatakan sembuh. Oke, gejala yang dimaksud gejalanya demam saja ya dok ya? Demam dan gejala saluran pernafasan, batuk, pilek atau nyeri tenggorokan. Oke, soalnya gejalanya kan banyak, kita pilih yang 3 itu aja gitu. Oke. Kita pilih yang 3 itu. Baik, terus apakah perlu PCR kembali sebelum vaksin? Nggak perlu ya? Nggak perlu. PCR perlu dilakukan. PCR perlu dilakukan apabila satu merasakan gejala ya, demam, batuk pilek nyeri tenggorokan ya, atau apalagi ditambah tahu memang ada kontak dengan
seseorang yang positif itu atau seseorang yang baru saja dinyatakan positif. Nah, itu perlu dilakukan PCR, Bu. Oke. Jadi sebetulnya masih seperti prinsip yang lama gitu ya, walaupun dia seorang penyintas ya. Iya. Oke, tetap testing dulu gitu ya. Oke, dokter, kita lanjut lagi. Bagaimana efektivitas vaksin yang ada sekarang dengan varian baru strain EK dan kembali dengan pernyataan virus akan berkembang bila ada inang yang sufficient untuk virus ini berkembang atau bermutasi. Selain melakukan 3M menunggu jadwal vaksin, konsumsi apa saja yang harus ditingkatkan, baik untuk anak-anak usia produktif maupun manula? Ya, ini pertanyaannya baik sekali nih. Jadi dengan varian tersebut ya, kita tetap sama yang kita harus lakukan ya 3M dan 3T gitu ya. Kita harus tetap protokol kesehatan lagi gitu ya. Varian yang ada sekarang itu memang ada beberapa, terutama varian of concern ya. Varian of concern contohnya yang South African varian ya. Ada sebuah penelitian, dia meneliti untuk vaksin AstraZeneca ya, AstraZeneca. Nah, AstraZeneca tadinya di populasi yang biasa itu bisa 80 sekian persen gitu ya. Tapi dengan populasi yang dengan varian South Africa ini dia turun menjadi 69% gitu, turun 11%. Jadi ini ya, hal-hal ini yang menyebabkan. Tapi apakah 69% jelek? Sama sekali enggak, karena sebetulnya WHO itu menetapkan bahwa anything di atas 50% itu udah good gitu. Bisa untuk memproteksi masyarakat gitu, secara agregat ya gitu ya. Dan itu harus dilakukan gitu ya. Dan kemudian konsumsi apa tentu ya kita tetap kembali lagi selain protokol 3M, 3T, kita harus konsumsi yang makanan tetap baik ya, makanan-makanan yang bergizi, sayur dan buah, terus kemudian kita cukup istirahat supaya ya imunitas kita tetap baik, sehingga ketika kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kita juga terlindung dari COVID-19. Oke, ya baik dok. Kunci utamanya kembali ke daya tahan. Hal-hal apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita itu baiknya kita konsumsi, gitu ya dok. Tidak terbatas usia berapapun, produktif maupun manula, gitu ya dok. Oke. Pasti. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Salah satu cara pencegah COVID-19 adalah vaksin untuk membentuk antibodi. Bagaimana memastikan program vaksin sukses? Apakah ada ukurannya? Apakah vaksin yang sudah ada bisa mencegah semua virus yang ada sekarang termasuk yang telah mutasi? Pertanyaan yang kedua sudah dijawab tadi lewat chat kita. Mungkin pertanyaan yang pertama ya, dok ya. Bagaimana memastikan program vaksin itu sukses? Ya, tentu bagaimana cara memastikan program itu sukses ya tentu kita harus mendukung ya. Jadi mari kita ajak gitu ya. Misalnya saat ini kan sedang tahap lansia gitu ya. Ya kita harus make sure ya semua lansia itu bisa divaksin gitu ya. Ada tetangga ataupun mungkin kalau kita ada di perusahaan gitu kan ya, karyawan kita gitu ya. Ya encourage karyawan kita kan tentu punya orang tua juga gitu kan ya. Kita bantu untuk memastikan mereka pergi ke puskesmas terdekat untuk bisa divaksinasi gitu. Kita absen satu-satu siapa nih yang belum vaksin gitu ya. Terus kemudian kalau Bapak Ibu ingin membantu lagi supaya lebih sukses lagi adalah caranya kita bisa mengadakan health talk semacam ini yang tentu difokuskan untuk ya vaksin itu oke gitu kan ya, vaksin itu bisa membantu gitu ya, karena di luar sana masih banyak orang yang nggak yakin gitu Bu Yofi, dan itu mungkin Bapak Ibu mungkin sebagai juga orang yang berpengaruh di komunitasnya masing-masing itu bisa mengambil peran itu gitu. Jadi jangan, maksudnya tentu tidak menunggu dari tenaga kesehatan dan seterusnya gitu kan ya, tapi sebagai awam itu mempunyai peran besar untuk bisa membawa pengaruh yang baik di komunitasnya masing-masing ataupun di keluarganya, Bu. Iya, benar dokter. Yang jelas COVID itu balik lagi jangan cuma dianggap cuma seminggu 2 minggu karena postnya itu masih panjang. Yeah. Vaksinnya, efikasinya so far semua di atas 50%, ambil dulu gitu ya. Iya, iya. Dan kita harus peduli sama lingkungan sekitar, Bu. Jadi kalau ada misalnya kita saat ini lansia, kita tahu oh tetangga saya 3 rumah dari saya itu belum vaksin lansia. Ya. Kita bantu gimana caranya mereka supaya bisa kita bersolidaritas sama-sama, kita bantu Bu gitu untuk bisa mendapatkan vaksin. Baik dok, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sore Dr. Nino, kami sebagai orang awam kadang agak confused atas informasi atau statement yang berseliweran di media tertentu. Ada yang mengaku
ada yang mengaku ahli, mengatakan tidak perlu tes antibodi setelah vaksinasi. Tapi ada juga menganjurkan tes antibodi untuk mengetahui progres antibodi dalam tubuh yang sudah vaccinated. So, sebenarnya kita mesti bagaimana? Itu yang pertama. Kedua, apa syarat persiapan bagi orang yang mengidap diabetes dan hipertensi sebelum melakukan GS test? Oke. Yang pertama dulu, apakah perlu dilakukan pemeriksaan antibodi pasca vaksin atau tidak? Saya harus menjawab bahwa tidak jawabannya, karena rekomendasi WHO dan rekomendasi Kementerian Kesehatan itu tidak wajib dilakukan pemeriksaan antibodi setelah vaksin ya. Tapi apakah itu boleh? Ya tentu boleh-boleh aja. Tapi tidak ada kewajiban sama sekali untuk itu. Yang wajib apa? Yang wajib terus melakukan protokol kesehatan. Sayang sekali itu jawabannya. Bukan wajib pemeriksaan antibodi. Iya. Terus kemudian yang kedua, sebelum pemeriksaan NGS, apa yang perlu dilakukan ya jika mengidap hipertensi dan diabetes mellitus, memastikan bahwa tekanan darah terkontrol dan gula darah juga terkontrol. Itu yang harus dipastikan, Bu. Oke, aman dulu baru bisa ya gitu. Ya. Oke. Ya, Dok. Ya, Dok, kadang-kadang kalau kenapa tetap mesti ngetes? Ya tadi emang berapa? Kamu berapa? Anda berapa? Jadi akhirnya jadi stres sendiri kalau kita rendah sendiri. Iya, iya. Oke, baik, Dok. Nah, kita lanjut lagi. Teman saya sudah vaksin pertama, sehari sebelum vaksin kedua demam. Tapi hasil PCR negatif. Karena negatif, teman saya lanjut vaksin kedua. 3 hari kemudian ronsen dan PCR ternyata positif. Apakah dampak orang yang lagi terkena COVID lalu divaksin? Sebetulnya kalau dampak secara khusus itu belum diketahui secara ilmiah ya. Tapi yang pasti kita kan semua tahu bahwa vaksin itu untuk menimbulkan antibodi ya. Sedangkan nanti jika orang itu juga saat itu terkena COVID juga, positif juga ya, dia kan juga akan menimbulkan antibodi. Nah, reaksi ini yang masih belum diketahui ya, karena kan of course kita nggak melakukan clinical trial terhadap orang yang udah itu terus kita coba gitu kan, nggak seperti itu gitu. Tapi yang pasti sih so far sih nggak ada efek yang sangat serius ya. Tapi yang pasti yang kita hindari bersama-sama, kita prevent bersama-sama, yaitu tidak meningkatkan antibodi pada saat yang bersamaan gitu ya. Oke. Baik, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang sangat sering ditanya nih, Dok. Sekarang frekuensi vaksin dosis ke-1 dan ke-2 menjadi 28 hari, dulu 14 hari. Bagaimana efektivitasnya? Apakah lebih baik 14 atau 28? Itu yang pertama. Kedua, apa saja yang tidak boleh dilakukan setelah vaksin? Apakah tidak boleh berolahraga atau terlalu capek? Nah, yang pertama dulu ya, Dok ya. Karena memang awal-awal sempat 14 hari, kemudian jadi 28. Karena itu saya dengar lagi 21 hari juga udah cukup. Nah, itu. Ya, ini menarik sih. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah vaksin ini tuh di-develop atau di clinical trial dalam waktu 6 atau 9 bulan gitu ya. Cepat sekali itu. Itu waktu yang sangat cepat. Harusnya itu 8 tahun gitu. Harusnya 8 tahun disingkat jadi 8 bulan, 9 bulan. So, banyak hal yang kita belum optimize dengan baik gitu ya. Karena sebetulnya optimisasi untuk dosis dan waktu pemberian itu kan butuh optimisasi gitu ya. Nah, memang dengan waktu yang singkat, waktu itu diketahui 14 hari, tapi waktu terus belakangan muncul bukti bahwa 28 hari lebih lebih baik gitu ya, lebih protektif ya. Nah, oleh karena itu pemerintah juga mengikuti guideline terbaru yaitu 28 hari. Apakah 28 hari yang paling optimum? Bisa jadi enggak gitu. Nanti bisa jadi 21 atau 24 tergantung dengan data-data yang terus masuk gitu ya untuk bisa menunjukkan kepada kita mana rekomendasi terbaik. Oke. Artinya analisa masih harus tetap dilakukan lah ya, Dok. Karena masih. Setahu saya vaksin paling cepat aja bikin tuh 4 tahun. Itu vaksin gondong, itu 4 tahun. Paling cepat. Jadi ini memang super istimewa gitu ya, Dok. Oke. Semoga menjawab, Pak. Lanjut yang kedua. Apakah setelah vaksin tidak boleh capek, tidak boleh berolahraga? Secara umum tidak. Secara umum dapat beraktivitas dengan biasa. Yang harus dilakukan adalah kita melihat apakah di tubuh kita ada yang disebut dengan KIPI tadi ya, kejadian ikutan pasca injeksi.
Kita mungkin tahu bisa mengenali diri kita sendiri, apakah ada demam, apakah ada sesuatu yang dirasakan. Mungkin kalau merasa capek ya lebih baik jangan olahraga terlebih dahulu 1 atau 2 hari. Tapi secara umum setelah dilakukan vaksinasi dapat melakukan aktivitas seperti biasa, termasuk kalau biasanya olahraga juga bisa olahraga seperti biasa. Oke. Intinya bukan vaksinnya tetapi penyertanya ya. Oke. Betul. Oke dok, lanjut lagi. Ini juga sama nih, paling sering terdengar pertanyaan gini, apakah faktor golongan darah menentukan mudah tidaknya terkena penyakit COVID-19? Kan katanya golongan O tuh paling susah, AB tuh paling mudah. Nah itu gimana tuh dok? Ada 2 hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, SARS-CoV-2 nih, COVID-19 ini bukan bloodborne disease ya, jadi bukan virus yang ada di dalam darah ya, bukan bloodborne disease ya. Ada beberapa virus yang ada di dalam darah, contohnya hepatitis ataupun HIV gitu ya. Ini yang pasti bukan bloodborne disease, jadi memang agak jauh nih kaitannya dengan golongan darah gitu. Bahkan virus-virus yang lain pun hampir nggak ada hubungannya juga gitu ya. Dan yang kedua ya memang belum ada data gitu ya untuk yang memastikan bahwa golongan darah tertentu itu prone terhadap COVID-19. Oke, jadi semua punya possibility selama kalau kita nggak hati-hati lah intinya ya, maka jaga prokes nomor 1. Itu mungkin kalau yang itu kan kalau ada yang berpendapat mungkin kalau golongan darahnya ini lebih nggak jaga prokes gitu. Lebih bebas gitu ya lifestyle-nya. Oke, baik dok, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya terkait dengan penggunaan obat ACEI seperti captopril. Oke, captopril ataupun ARB seperti Candesartan dirumorkan dapat meningkatkan gerbang masuknya virus SARS-CoV ini. Apakah ini benar? Dan apakah ada peningkatan keparahan penyakit terkait penggunaan obat ini? Ini masih dibahas ya di kalangan saintis ya. Ada dua hasil ya, ada 2 hasil yang berbeda. Ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa tidak berpengaruh ya. Ada hasil penelitian yang mengatakan itu memang ada pengaruhnya. Jadi memang ini masih menjadi bahasan, tapi rekomendasi yang jelas masih tetap dapat dilanjutkan ya, karena ini kan semua obat-obat tekanan darah ya. Itu sebaiknya tetap dilanjutkan untuk menjaga agar tekanan darah tetap terkontrol gitu ya. Karena itu yang lebih penting gitu. Jadinya nanti kalau tekanan darahnya tinggi jadi nggak terkontrol gitu, tuh nanti malah jadi komorbiditas yang kurang baik gitu ya Bu. Gitu. Oke, baik dok. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Jika sudah positif COVID, apa ada efek sakit di sendi, terutama di bagian yang ada engselnya setelah negatif, nanti vaksin kembali, apakah akan ada gejala yang sama? Gimana dok? Jadi setelah positif ada efek sakit di sendi. Oke. Ya, jadi sebenarnya itu mungkin kalau sampai sekarang masih dirasakan, itu mungkin termasuk salah satu yang kita sebut dengan post-COVID syndrome ya, pasti itu ya. Kemudian apakah nanti jika vaksin nanti akan jadi memberat, tentu seharusnya tidak ada hubungannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau misalnya itu ada dialami dan memang sudah tidak tahan gitu ya, mengganggu fungsi-fungsi sehari-hari ya. Mungkin kan nyeri mungkin tetap ada gitu ya, tapi mungkin kalau masih tadi bisa self-management ya kita akan tetap jalani. Tapi kalau itu tidak bisa dijalani ya sebaiknya konsultasi ke dokter. Oke. Dok, kan kalau misalnya pasca COVID gitu kan antibodi sudah ada, terus kemudian melemah, terus kita vaksin kembali 3 bulan kemudian gitu kan. Nah, bagi yang masih punya post COVID syndrome itu sebenarnya tidak pengaruh ya, karena itu adalah efek dari penyakit sebelumnya, karena vaksin itu hanya pemberian antibodi gitu ya. Jadi nanti tetap masih dirasakan sebenarnya ya. Betul. Ya, jadi memang itu adalah ini sebelumnya yang masih tetap dirasakan ya gitu. Jadi memang sebetulnya mungkin tidak ada hubungannya dengan vaksin gitu Bu ya. Iya. Artinya vaksin juga tidak mengurangi sebenarnya gitu ya dok? Enggak. Oke. Scary sekali ya COVID ini. Ya oleh karena itu makanya
prokes Bu, balik lagi ke sana, jangan sampai lupa. Prokes ya, Mas. Karena banyak orang yang udah 1 tahun rasanya capek gitu kan ya, tapi ya kita sepertinya tidak ada pilihan lain Bu. Saat ini. Iya, betul. Dan kita harus benar-benar hand in hand itu, nggak bisa cuma sendiri yang jaga prokes ya. Oke, kita lanjut ya dokter. Sore Dokter Nino, kalau ada seseorang demam dari Minggu sampai Selasa dan ada sakit tenggorokan dan batuk, setelah minum obat dari dokter sudah tidak demam. Dan per hari Rabu ini tinggal batuk saja. Demam, sakit tenggorokan sudah tidak ada. Apakah masih perlu dilakukan tes antigen? Karena dokter tidak meminta untuk tes antigen ataupun tes apapun, karena katanya demam biasa. Konklusinya langsung dianggap demam biasa gitu. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kan kita tahu sama-sama kita saat ini kondisi pandemi ya. Kalau kondisi pandemi, sebaiknya jika ada gejala-gejala yang berhubungan dengan demam, batuk pilek ya, sebaiknya testing ya, baik itu antigen ataupun mau langsung PCR juga boleh. Tapi itu baik untuk dilakukan untuk memang kita sure bahwa ini bukan bukan COVID gitu ya. Jadi sebaiknya sih tetap periksa ya kita untuk supaya yakin sure bahwa ini bukan COVID gitu Bu. Karena saat ini kembali lagi memang kasus sedang turun gitu ya, tapi kita sama-sama tidak boleh lengah sih Bu. Oke, baik dok. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Banyak sekali pertanyaan dok. Apakah vaksin AstraZeneca aman? Banyak informasi yang mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca lebih rendah efektivitasnya dibanding vaksin Sinovac. Dan sejauh mana perkembangan vaksin Nusantara sekarang ini? Oke, tadi antara vaksin apa dan apa, sorry Bu? AstraZeneca dan Sinovac. Oke, AstraZeneca dan Sinovac memang lagi-lagi ya, semua vaksin yang sudah di-approve oleh baik itu pemerintah Indonesia maupun oleh WHO ataupun negara lain, pasti sudah melewati batas dari efficacy yang tadi saya sudah sampaikan. Sebenarnya WHO itu cuma require 50% gitu. Tapi memang ada beberapa kandidat vaksin yang nggak lewat 50%. Oleh karena itu pasti nggak akan lolos itu ya. Dan AstraZeneca dan Sinovac adalah 2 di antara mungkin ada 7 atau 9 gitu yang saat ini sudah di approve oleh beberapa negara, dan mereka semua melewati 50% dan efficacy. Oleh karena itu as soon as available, baik AstraZeneca maupun Sinovac, rekomendasi dari kami adalah just take it gitu ya, just take it dulu. Terus kemudian apa tadi satu lagi Bu, sorry pertanyaan. Sejauh mana perkembangan vaksin Nusantara? Oh, vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara saat ini sedang akan masuk dalam tahap uji coba hewan. Oh, oke. Ya. Jadi masih hewan, tapi baru manusia, baru bisa ke tahap selanjutnya. Berarti masih bisa 9 bulan lagi ya? Iya. Oke. Dok, saya dengar vaksin Nusantara juga bisa lifetime ya? Saya belum ada data lah ya. Belum ada data, jadi kita belum tahu Bu. Yang bisa membuktikan lifetime mungkin baru beberapa tahun lagi. Iya makanya. Oke dok. Terus kita ini pertanyaan, masih ada 3 pertanyaan, tapi waktu sudah hampir habis. Kita coba dulu ya dok ya, kalau nggak bisa nanti kami akan jawab japri ya Bapak Ibu. Oke, dok, saya sudah divaksin pertama menggunakan AstraZeneca, vaksin kedua selang 8 minggu. Saya khawatir kalau misalnya worst come to worst, nggak bisa vaksin kedua. Misalnya karena kuotanya sudah habis lah gitu kan, atau nggak tahu mesti vaksin di mana sudah full. Gimana kalau misalnya nggak dapat dosis kedua? Terus yang pertama. Yang kedua, kalau sampai mulur ya, sampai pending gitu ya, bisa berapa lama sebenarnya vaksin kedua itu? Ya, mungkin ini case yang sangat khusus sekali ya, tapi yang pasti sih harusnya pemerintah sudah menyediakan jumlah yang cukup dalam 2 dosis ya, karena semua itu perhitungannya, karena ya saya sudah ikut pelatihannya juga, itu dihitung gitu ya. Jadi memang kalau akan pergi ke komunitas yang isinya 1.000 orang, berarti kan harus nyiapinnya 2.000 gitu ya. Itunya sudah dihitung. Jadi mungkin ini nanti akan menjadi kasus khusus sekali, dan mungkin kita harus bicarakan terpisah untuk ini berapa lama misalnya. Tapi yang pasti ada beberapa penelitian yang juga dilakukan. Sebetulnya 1 dosis itu juga
memberikan proteksi sampai tahap tertentu, Bu Yofi gitu. Jadi bukannya kalau cuma 1 dosis tuh nggak ada efeknya sama sekali, itu nggak juga gitu, Bu. Tapi memang in order untuk dapat achieve efek yang baik, yang memenuhi syarat itu memang harus 2 kali, Bu. Gitu. Untuk beberapa vaksin yang tertentu ya, karena ada juga vaksin yang memang single dose ya Bu, ya nantinya Bu. Iya, nanti ada single dose. Karena katanya vaksin pertama untuk mengenali, membangun, yang kedua memboosting, gitu kan? Ya, booster. Okay. Ya. Nah, pertanyaan beliau ini ada sampai pada satu titik mana yang ceritanya udah nggak efektif, jadi udahlah nggak usah vaksin kedua gitu. Belum tadi ya, belum ketemu, belum tahu ya. Belum ada. Oke. Dok, misalnya vaksin pertama dengan brand A, vaksin kedua dengan brand B, itu boleh nggak tuh, Dok? Sampai saat ini sih belum boleh ya Bu ya, karena kita masih belum ada yang clinical trial kayak gitu Bu. Iya. Hanya pertanyaannya iseng ya Dok. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau vaksin kedua di tempat yang berbeda dengan vaksin pertama, apakah diperbolehkan? Boleh saja kalau brandnya sama tadi kali ya Dok ya. Saya bantuin jawab. Vaksinnya jadi di tempat yang berbeda, Dok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh kalau itu. Ya, yang paling brandnya tadi. Oke, yang kedua berikutnya adalah mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kalau tes SRBD sudah reaktif tapi angkanya kecil, hanya 2,55, yaitu 3 minggu setelah vaksin kedua. Apakah masih rentan tertular COVID? SRBD itu tes apa ya? SRBD tes antibody Bu. Yang tadi titer antibody kuantitatif. Betul, titer antibody kuantitatif. Kembali lagi ya, Bapak Ibu, bahwa sebetulnya belum ada rekomendasi dari WHO bahwa antibody itu wajib dilakukan pasca vaksinasi. Sebaliknya juga, kalau misalnya antibodinya hasilnya kurang gitu ya, itu juga tidak menjamin bahwa tidak ada proteksi di dalam tubuh, itu juga belum tentu gitu ya. Jadi balik lagi bahwa semua clinical trial yang dilakukan juga itu tidak berdasarkan antibody juga tuh gitu ya. Clinical trial yang dilakukan adalah misalnya kita ada satu komunitas yang divaksin gitu ya, ada komunitas yang divaksin, kemudian ada yang tidak divaksin, kemudian dibandingkan itu mendapatkan nilai efficacy gitu ya. Jadi waktu clinical trial dilakukan juga bukannya semua terus habis itu dilakukan tes antibody, tidak. Jadi mungkin jangan saran saya adalah ya tetap saja jaga protokol kesehatan gitu ya. Kemudian itu yang mungkin akan bisa jauh lebih melindungi daripada kita khawatir terus hasil antibodinya nggak baik gitu. Iya. Oke, baik dokter. Semua pertanyaan sudah kita berusaha jawab semaksimal mungkin. Semoga bisa menjawab Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin saya coba rekap ya dok ya. Nanti tinggal dokter. Ya mungkin nanti yang belum terjawab pertanyaan nanti kita akan coba jawab Japri ya Bu ya. Japri, kita akan coba jawab satu-satu ya. Ya, baik dok. Nanti saya coba rekap. Nanti kalau ada kekurangan tinggal ditambahkan oleh oleh Dr. Nino yang sang ahlinya ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat efek long COVID itu luar biasa karena memang dia menyerang semua organ tubuh begitu banyak, dan memang data-data membuktikan memang masih banyak yang merasakan post-COVID syndrome, sehingga kita memang perlu jaga protokol kesehatan, dan jangan pernah juga kita harus rajin testing 3T dan 3M gitu ya. Terus kemudian kita juga lihat varian virus terus bertambah karena adanya mutasi dari satu orang ke orang lain, belum di satu tempat, beda area, beda lagi. Takutnya makin lama makin gahar, bahasa Jakarta gahar. Virusnya makin kuat gitu kan. Akhirnya antibodi kita juga mesti menyesuaikan diri, jadi itu makin bahaya. Jadi sekali lagi kita harus jaga protokol kesehatan semuanya, dan kemudian jika ada vaksin, sebenarnya vaksin-vaksin sudah lewat tes aman, tinggal ambil aja, dan yang penting kita memang harus perhatikan injeksi. Jadi jangan sampai kita demam atau apa karena kita agak abaikan faktor penyerangnya. Kemudian jangan lupa daya tahan paling penting, karena daya tahan itu yang jelas yang tadi membentuk antibodi yang menahan semua transmisi virus itu tadi. Dan yang penting
jangan langsung kita takut. Yang penting kita semua juga harus lihat dukungan-dukungan masyarakat, dukungan-dukungan komunitas yang akan mensupport para penyintas COVID. Dan tentunya sekali lagi kita juga harus menjaga komunitas supaya tetap aman, karena makin banyak yang aman, makin sedikit transmisi, dan tentunya itu akan mempercepat penanganan COVID di Indonesia dan di negara kita dan dimanapun. Dan pada akhirnya statement dari GSI, no one is safe until everyone is safe. Semoga webinar ini bermanfaat bagi Ibu sekalian. Makin banyak kita mengetahui, apalagi varian-varian baru, maka kita tidak jadi scary. Jadi jangan sampai varian menjadi scarian ya. Oke, demikian rekap dari saya, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dari kami. Terima kasih, dan saya ke Dr. Nino untuk melakukan closing statement. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah memahami pada siang hari ini bahwa long COVID, post COVID syndrome itu ada, ya, dan kita bisa menuntaskannya bersama-sama juga, baik itu secara mandiri maupun dengan bantuan dari tenaga medis ataupun dengan bantuan dari keluarga ataupun komunitas. Dan hal yang paling harus dilakukan untuk mencegah itu semua terjadi, pastinya 3T dan 3M yang tidak pernah capek-capeknya kita selalu dengungkan. Dan juga dengan adanya varian-varian yang baru, kita juga harus membaca lagi dengan jelas, ya, apakah ini varian yang memang mempunyai efek tertentu terhadap perjalanan penyakit, ya, atau jangan-jangan ini hanya varian yang ingin menakut-nakuti atau tadi disebut dengan scarian gitu ya. Jadi memang kita butuh, dan bagaimana kita mendeteksinya, varian ini bisa dideteksi dengan genomic sequencing yang nanti kita sebagai bangsa Indonesia juga harus melakukan dalam jumlah yang cukup. Saya kira itu Bu Yofi, terima kasih banyak Bapak Ibu nasabah BCA, dan terima kasih banyak BCA. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Dr. Nino atas sharingnya yang begitu informatif, atas waktunya bersedia men-sharingkan buat kita, dan terima kasih untuk support dari GSI Lab ya. Tadi kalau masih ada Ibu Vero, Pak Randy, dan terima kasih untuk terutama khususnya buat para nasabah BCA terkasih. Terima kasih untuk waktunya. Dan saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Dr. Nino, terima kasih Bu Yofi untuk bincang-bincangnya. Wah, menarik banget ya Bapak Ibu ya. Dan semoga tadi apa yang sudah di-sharingkan oleh beliau bisa memberikan kita rasa optimis untuk bisa menghadapi hari esok. Karena saya percaya that the best is yet to come. Dan selanjutnya saya kembali ingin menginformasikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa BCA bekerja sama dengan GSI Lab untuk memberikan program cicilan 0% sampai dengan 6 bulan. Serta potongan poin reward BCA untuk PCR test, baik drive-thru, on-site, maupun home service. Dan yang kedua, di akhir acara nanti akan muncul pop-up di mana Bapak Ibu dapat memberikan feedback terkait acara ini agar kualitas online fan kita dapat semakin ditingkatkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara, maka izinkan saya mewakili BCA Soliter dan Prioritas untuk menyampaikan terima kasih kepada semua nasabah BCA Soliter, Prioritas, serta rekan BYC yang telah hadir, Dr. Nino Susanto selaku pembicara, Ibu Uga Haryofi Chandra selaku moderator, Bapak Arman Hartono, Ibu Lianawati Suwono, Bapak Arsyad Rashid, Ibu Veronica Kolondam, Bapak San Ferandi Herferanto Kusuma, serta Bapak Ibu jajaran manajemen BCA. Kami berharap semoga acara hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Daniel pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker dan social distancing. Selamat sore.